Selamat malam, Mas Budi. Halo Mas Rustono, selamat malam. Gimana kabar di Sapporo? Sapporo ya seperti ini Mas. Dingin? Saya pikir ini di sana lagi banyak ini salju turun ya. Iya, salju turun, hari ini juga turun. Habis Josetsu kita itu ya, ternyata saljunya masih dalam 2-3 jam sudah 30 sentian. Wow, luar biasa. Tadi pagi. Dingin. Kalau boleh tahu di Hokkaido itu suhunya sekarang kalau nggak salah berapa ini? 8 ya? -8 ya? Di luar loh ya, di luar. Di luar -8 Mas. Iya. Aku ditunjukin videonya itu di depan rumah luar biasa itu. Oh iya benar. Semua kan di sana ya. Iya. Ini rekan-rekan sudah ada masuk tuh, kita sapa dulu Mbak Bu Lilis. Oh, Bu Lilis ada. Halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hari ini dihibur jadinya bisa mendengar dan mendengar suara Mas Rusto secara langsung. Padahal kita udah hubungan dari kapan ya dulu. Dulu masih susah sekali mencari tempe, jadi selalu pesan sama Mas Rusto. Sekali pesan 10, tapi kulkas nggak muat tiap kali. Sekarang masih Mas Rusto punya, cuman udah nggak pesan 10, paling beli 2-3. Sekarang udah banyak ya. Iya, makasih Bu. Berkat Anda nih. Kebetulan kita lagi sama Mas Budi, kita ada teman yang sudah mulai usaha di Jepang ini ya, udah dapat izin segala macamnya, kita pengen dia sharing story. Ya, bagus sekali itu. Inspirasi teman-teman itu. Iya. Ini Mas Budi, saya kembali ke Mas Budi ya. Iya Mas, ya Mas. Kita ini. Terima kasih tadi Bu Lilis mau terima kasih atas waktunya ini. APIC ini. Terus ini Mas Budi ini kan yang saya tahu ya, itu kan sudah mengekspor alat berat, alat pertanian itu ke Vietnam, Kamboja, Filipina, Indonesia. Luar biasa ini. Ya, masih istilahnya masih sebatas ASEAN dulu, ASEAN. Dan merentalkan lagi kan di sana, apalagi sekarang lagi musim salju. Oh iya. Kita rental. Ya masih untuk ini ya, kayak Yosetsu yang bisa mengeruk jalan. Ya, untuk salju, untuk dorong salju. Didorong, nanti dikumpulkan, dinaikkan ke dump truck dan dibawa ke tempat pembuangan akhir saljunya gitu. Wah. Keren nih Mas, keren. Ini yang saya suka. Jadi kita sesibuk apapun kita punya waktu sharing-sharing teman-teman, dan ya barangkali kita bisa menginspirasi orang, dan kita tetap sama-sama. Jadi kebersamaan penting, rasakan gitu. Nggak enak lah ya, Mas. Ini misalnya ya bareng-bareng ya, dari kebersamaan itu. Sip, betul Mas. Ya ini juga kan Mas Rustono juga barusan peresmian di Cina kan kita juga dengar ini. Pastinya pas sibuk tuh ini pasti. Pasti sibuk ini waktunya, pasti juga ya, apalagi sudah kita bikin itulah ya. Jadi karena sudah siapan lama ya, kita 2 tahun ya gitu. Sebelum ada corona kita udah siapkan, dan ya hari inilah kemarin yang sudah yang kerja tim kami di sana juga hasilnya seperti kemarin ya. Tapi tantangan ke depan lebih berat lagi, karena mesti harus bagaimana membiasakan atau mempromosikan produk tempe ini bisa diterima di Cina. Tapi itu nanti kita lain cerita gitu kita. Lain cerita ya, betul. Bertahan itu ya istilahnya, gimana kita bertahan itu Mas ya. Apalagi kayak gini. Ya, gimana? Iya oke, Mbak Rahma, coba Mbak Rahma ini. Mbak Rahma bisa masuk. Nah, halo Mbak. Waduh, ini akhirnya pulang lagi. Pulang. Oh, ini aku baru ya istilahnya baru pertama ini melihat Mbak Rahma ya. Iya Mas. Cuman kita bermessage aja. Ini baru ini wajahnya kelihatan ini. Iya, sama kita semua baru sekarang, baru hari ini yang ketemu muka. Baik.
Ya, selamat malam dan selamat datang bergabung bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya Rusto dan Mas Budi. Iya. Teman yang lain juga yang bergabung, selamat datang. Kita sapa semuanya. Ya, selamat sore. Selamat malam ya, sore untuk Indonesia ini Kak. Ada yang... Ya. Ya. Terus gini, apa? Ya kita ini berdua lah sebenarnya ya. Mas Budi juga lagi pertama, saya sedang bukan sebagai moderator juga gitu. Jadi, sebenarnya di ini kita ingin Mbak Rahma sharing story gitu, karena di masa pandemi ini orang menunggu untuk waktu yang tepat supaya nanti misalkan mengerti sesuatu, tapi Mbak Rahma dia pada saat pandemi ini punya kuat untuk membangun mulai gitu. Jadi kita akan mendengar bagaimana kisahnya beliau ya di Jepang ini ya, dan yang tadinya kelihatan masih ragu gitu, tapi karena dia orangnya yakin jadi ya. Oh iya. Sebentar, Mas Rustono kayaknya suaranya kurang jelas ya? Saya? Iya. Testing. Oke. Masuk. Oke. Oh. Iya, oke. Oke, masuk Mas. Kayaknya harus oke kue dasarnya kikinain tadi. Halo, oke. Ini jelas, oke, sip Mas. Kayaknya jadi suaranya agak hilang. Tapi Mbak Rama bisa mendengar kan kira-kira apa yang disampaikan Mas Rustono ya? Bisa Mas. Oke, sip. Memang ini ikatan ini yang sangat diperlukan dalam berusaha ini. Saya terus terang ya, baru pertama kali lihat tatap muka Mbak Rahma selama 8 bulan kita komunikasi. Berapa bulan Mbak Rahma? Lebih kurang 8 bulan, Pak. 8 bulan. Saya hanya dengar suaranya, saya dengar semangatnya gitu. Jadi jangan dikira yang kita sudah jadi pengusaha gini kita nggak butuh ya. Kita butuh juga. Kita butuh cerita teman-teman gitu. Kita tuh butuh energi juga, energi tambahan supaya kita bisa maju. Kita nggak hanya kalau kita di atas hanya sendiri itu nggak enak sekali. Jadi kita pengen teman-teman siapa yuk yang mau semangat, yang mau maju. Kebetulan datang Mbak Rahma. Jadi ceritanya Mbak Rahma ini saya dikenalkan oleh Pak Divan sama Bu Ani ya. Oh. Ya. Pak Divan Bu Ani itu dia luar biasa, beliau juga pengusaha juga dan ya saling mengenalkan gitu. Terus ya mari kalau misalkan Mbak Rahma mau memulai usaha, apa yang kiranya mau ditanyakan kita bisa bantu gitu. Jadi tapi saya setiap hari mendengar suaranya tuh semangat ya, beliau semangat gitu. Jadi saya tertular juga semangat gitu. Biasa ini. Baru ketemu muka sekarang. Iya Pak ya. Mbak Rahma ini inten Mas Budi ya, teman-teman juga ya. Mbak Rahma tuh inten, sama kita komunikasi inten banget. Makanya prosesnya cepat ya Pak ya. Jadi ambil jalur patas ya Mbak Rahma ini ya istilahnya ya. Baik, kita ini persilahkan Mbak Rahma, silakan Mbak Rahma kalau mau ada yang mau di-sharing mengenai perjalanan Mbak Rahma gitu. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahma. Saya adalah CEO dari Amalia Halal Food. Nah, sebenarnya Amalia Halal Food ini kami rintis di awal tahun 2020, 1 Januari. Nah, pas saat ngerintis itu, di saat harus lari kencang untuk memenuhi kebutuhan hidup, anak juga sudah mulai besar. Nah, jadi di saat modal minim juga, disitulah jalan itu keluar gitu ya, takdir dari Allah juga gitu.
Nah, jadi pas ceritanya pas saat itu tuh suami kontrak dari kerjaannya tuh terakhir gitu, Mas Budi. Nah, terus udah gitu pas nerima gaji terakhir itu tinggal 10.000 pas saat itu ya, tinggal 10.000 beneran. Mungkin kalau sebagian orang ngedengarnya mungkin nggak percaya gitu ya Mas ya. Nah terus udah gitu terus suami bilang kita bagaimanapun harus bisa ngelola uang yang ada sekarang nih gimana caranya, dan kita harus bisa lari kencang, kata suami. Terus saya mikir di situ, iya juga ya, saya pikir. Terus saya bilang, kita tapi usaha apa? Saya bilang. Terus dia juga mikir, usaha apa ya katanya. Nah itulah Mas, pertama keluar itu produknya itu dendeng sapi gitu. Nah jadi dendeng sapi itu memang di keluarga suami di Bandung emang sudah sering buat gitu, ibu mertua gitu kan, suka minta kirim dari Indonesia gitu. Akhirnya kami coba buat di sini, minta resep gitu dari mertua, terus dibuat di sini. Dengan berjalannya proses, terus saya coba untuk nawarin ke adik sendiri gitu kan ya, nawarin ke adik sendiri rasanya gimana, terus harganya udah pas atau kemahalan gimana. Nah kalau rasa udah oke, akhirnya saya ngeberanikan diri untuk jual ke teman-teman dekat gitu Mas, teman dekat. Terus akhirnya dari teman dekat tadi cerita lagi gitu, jadi saya makin semangat kan. Oh ternyata alhamdulillah produk saya tuh diterima gitu. Nah kalau di Jepang sendiri kan yang ada tuh beef jerky kan ya Mas ya. Iya, gitu. beef Beef jerky. jerky. Tapi kan beda sama beef jerky-nya Indonesia gitu kan ya. Nah, wah ini harus dikembangkan juga gitu. Nah dengan berjalannya waktu, pas bulan 1 suami berhenti kerja, tadinya nggak sampai mau bakalan jadi bisnis gitu, enggak Mas. Nah akhirnya pas di bulan 2 rencana mau cari kerja, pas di bulan 3 bulan 4 kan corona datang tuh Mas, gitu. Wah makin nggak bisa cari kerja lagi kan gitu, malah makin manjang coronanya. Akhirnya 1 tahun suami nganggur, dari situ penghasilan dari jualan itu terus jualan. Nah akhirnya dari dendeng saya ngebuka reseller, dari 1 bungkus bertambah 10, 20. Nah tiba-tiba datang ide pas lagi diem itu Mas, tiba-tiba lagi datang ide, oh iya ya kenapa nggak jual yang cemilan aja ya, kan itu murah meriah saya pikir. Terus gitu kan saya suka bikin kerupuk kulit ayam crispy buat cemilan di rumah gitu. Terus akhirnya saya sampaikan ke suami, ya udah coba aja. Pas pertama bikin itu berhasil gitu Mas. Pas bikin yang kedua, yang tepungnya kekerasan lah, yang apa gitu kan ya. Wah tantangan lagi nih, harus belajar gitu kan. Nah pas sudah gitu, pas bikin yang ketiga, belajar lagi cara ngegorengnya gimana. Pokoknya harus kita itu bisa menciptakan kerupuk yang yang tahan lama, renyah, terus rasa udah pas gitu ya. Tapi itu saya beranikan diri lagi gitu Mas, gitu. Udah renyah gitu ya, karena udah kerupuknya udah renyah, ini udah bisa dipasarin, saya coba jualan gitu. Nah waktu itu prosesnya sederhana sekali gitu Mas. Kemasan biasa, terus tanpa label gitu kan. Tapi yang penting rasa lah saya pikir gitu, diterima sama orang gitu. Nah selama pemasaran kerupuk kulit, alhamdulillah nggak ada yang pernah komplain Mas gitu. Cuman bilangnya tepungnya terlalu tebal kata dia. Cuman itu. Kalau rasa gimana? Udah enak. Sampai anaknya yang Nihonjin pun, suaminya yang Nihonjin pun suka gitu. Terus akhirnya terus berinovasi terus sambil produksi itu bicara sama suami ya.
kayaknya harus kita kembangkan, saya bilang gitu kan ya, kita kembangkan. Tapi gimana ya caranya? Ngelihat, pernah dengar di Facebook juga resikonya kalau misalnya jual makanan, kitanya misalnya taruhlah sepait-paitnya ada komplain dari customer ataupun nggak cocok di perut gitu ya. Nah itu yang bahayanya, itu yang harus kita jaga gitu. Nah akhirnya pertama saya datang itu ke Om Anidipan yang udah saya anggap kayak orang tua sendiri, memang hubungannya sama orang tua sama keluarga sudah dekat. Nah disitulah dari Om Anidipan itu pun bilang kalau mau konsultasi ke Pak Rusto aja, pasti dia welcome katanya gitu. Oh gitu ya Om, saya bilang. Nah terus di situ pas datang ke rumahnya dilihatin, inilah surat-suratnya nanti yang kita akan terima katanya. Prosesnya begini. Terus singkat cerita, saya terus entah bagaimana waktu itu malah yang saya nelpon Pak Rusto itu bukan soal usaha gitu Mas, malah melenceng gitu yang saya tanyain pertama kali itu. Tapi saya berpikiran itulah saya gitu ya Mas, ya maksudnya gini. Jadi masalah jawabannya tidak itu urusan belakang gitu kalau saya tuh gitu ya. Yang penting saya jalanin aja dulu. Nah, itu tuh udah sore gitu ya, udah mau maghrib. Saya nelpon Pak Rusto gitu ya. Tapi alhamdulillah dia itu welcome, beliau tuh Pak Rusto itulah saya tuh. Jadi rada plong gitu ya. Nah, dari situlah saya mulai ngobrol sama Pak Rusto. Akhirnya terus memang benar kalau ngobrol sama Pak Rusto itu pasti ada solusinya, ngasih jalan keluarnya gitu. Nah dari situ terus sambil berjalannya waktu sharing terus sama Pak Rusto, ngasih semangat terus, support terus. Akhirnya saya pun tantangan rintangan yang saya hadapi itu jadi makin semangat gitu Pak, selama komunikasi sama Bapak gitu ya. Nah pas sambil produksi sama suami, kita harus yakin, saya bilang tahun depan kita harus punya tempat usaha, saya bilang gitu sama suami. Iya amin. Terus saya percayanya itu Pak, doa itu ibaratkan mengayuh sepeda gitu. Semakin dikayu kan lama-lama juga sampai di tujuan gitu. Nah itu terus saya ini doanya gitu ya. Tahun depan mudah-mudahan punya usaha bagaimanapun ceritanya harus punya usaha, harus ada kemajuan gitu. Memang benar akhirnya 1 tahun itu proses jualan pemasaran biasa aja gitu Pak. Ibaratnya itu pengenalan produk gitu. Nah, pas di tahun 2021 ini kan 2020 itu kan kira-kira di bulan berapa ya? Udah di bulan-bulan 8 kalau nggak salah, di bulan-bulan 7. Iya tuh. Di situ gencar cari ini informasi usaha. Di bulan 7 terus cari sampai ya nangis lah, ya kesel. Di situ. Pada saat itu memang dana juga terbatas sekali ya. Iya, benar Pak. Icimang loh Mas, Icimang awalnya. Dan dia konsultasi dengan orang yang mengatakan kamu harus ada sekian gitu. Saya ingat itu pembicaraan waktu itu ya. Iya, makanya Mbak Rahma. Iya. Ini yang mungkin orang-orang teman-teman ada penasaran Mbak ya. Ini Mbak Rahma ini sama Mas Rusto dikasih ilmu apa sih gitu loh? Mungkin ya. Jadi ilmu yang dikasih sama Pak Rusto itu selain ilmu bisnis yang pengalaman Pak Rusto selama ngebangun usaha, tapi yang paling mendasar itu yang diajarkan sama Pak Rusto itu tentang hubungan manusia dan manusia. Jadi maksudnya gini, kalau kita
sebelum kita menjadi orang besar, kuasailah diri kita sendiri dulu gitu. Maksudnya jangan sampai nanti udah jadi orang besar timbul kan sikap kita yang negatif, misalnya sifat sombong, sifat angkuh, yang tadinya kita welcome sama orang, terus jadi memandang rendah gitu kan ya. Nah itu jadi dihilangkan dulu. Memang sih yang namanya kita manusiawi itu kan pastilah ada hilafnya gitu ya Mas ya, gitu ya, secara enggak disengaja ataupun disengaja gitu ya. Tapi disengaja dan disengaja ya. Secara disengaja dan tidak sengaja. Iya, tapi tapi pahami dulu lah diri sendiri dulu gitu. Itu yang diajarkan sama Pak. Jadi dari mental dulu Mbak ya. Iya. Siap nggak mental menjadi seorang kita usaha sendiri ya? Iya mental gitu. yang kita mesti istilahnya ya nggak mungkin orang sepaham sama kita toh, mungkin ya. Nah terus kan nanti pas pemasaran produk itu kan Mas, ini kan kalau misalnya kita lah nawarin produk misalnya, kan otomatis kita kan harus merendah gitu kan ya, namanya kita minta tolong ya Roskonengesi Mas gitu kan gitu. Nah kan dari situ tuh si yang punya perusahaan kan pasti bisa menilai gitu kita ini tipenya bagaimana kan gitu ya gitu. Nah di saat misalnya ada penolakan itu, kalau kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri kan jadinya ya timbul stres, terus jadi putus asa gitu kan ya Mas. Tapi gitu. Mbak gini loh Mbak, sebentar Mbak ya. Ini kan kalau aku dengar tadi itu kan semacam kayak kulit ayam ya. Dijadikan crispy itu kan sebenarnya kalau jadi customer dari Mbak Rahma sendiri kan bukan orang Jepang, bukan orang Indonesia doang berarti, ada orang Jepangnya ya? Iya Mas. Ada orang Jepang ya. Padahal yang saya ketahui mungkin ya yang saya ketahui ya beberapa orang Jepang kan jarang yang suka sana yang namanya kulit ayam itu. Ada yang masak kadang dilepas kulitnya dibuang karena katanya terlalu banyak lemak apa kayak. Jadi istilahnya kok Mbak Rahma malah milih jalan ke sana gitu loh. Itu sedikit penasaran mungkin orang teman-temannya. Piye? Kenapa gitu loh. Iya. Nah, jadi karena jurusan usaha itu yang diambil, ya terus terang sih Mas, saya nggak cuman hanya sekedar usaha gitu ya, gitu. Jadi memang sih namanya tukang kerupuk, tapi nggak hanya sekedar tukang kerupuk. Saya dan suami nggak mau menciptakan suatu produk itu yang kaleng-kaleng gitu. Nah, jadi usaha yang serius, pemasarannya juga yang makan nanti kan bukan orang kita aja kan gitu. Nah, kalau orang Indonesia Spice, tapi semua bangsa bisa makan gitu Mas, bisa konsumsi. Nah, jadi saya belajar gitu Mas, gitu belajar di Indonesia juga belajar tentang bagaimana mengolah kerupuk gitu ya, menghasilkan Indonesia Spice tapi yang rasanya elegan gitu kan ya. Nah, terus dah gitu di Jepang juga belajar juga walaupun hanya baca buku gitu. Itu saya Mas. Oh, sip bagus. Tapi ini loh Mbak, sebenarnya jadi penasaran teman-teman kan kita dari pokok pembicaraan kita kan banyak penasaran ya. Oh, mendirikan perusahaan Jepang kan susah, sulit gitu. Iya. Kok bisa-bisanya kita ini bikin judul bahwa bikin perusahaan Jepang itu nggak sulit gitu. Ternyata mudah. Itu ini yang kayaknya teman-teman penasaran itu. Ternyata nggak gimana gitu loh. Jadi sebenarnya sulit ya. Sulitnya tuh 98% tuh sulit gitu. Tapi yang 2% ini kan yang potensi yang kita punya. Jadi kayak Mbak Rahma itu buktikan bahwa dia percaya dari awal tuh. Makanya saya intent komunikasi sama dia itu karena memang dia percaya bahwa
tidak yang sulit selama kita mau berusaha gitu. Jadi sebenarnya saya sendiri mengatakan ke dia, selalu katakan saya sudah berada di masa depanmu. Jadi kalau apa yang kamu dapat jumpai, kesulitan-kesulitan yang kamu jumpai, aku pernah di sana. Jadi dari situ sebenarnya gitu. Nah, ada juga misalnya pengusaha-pengusaha lain ya, saya sih agak sedikit nggak bisa memberi masukan karena memang dia ibarat kalau orang minta tolong tapi nggak julurkan tangan gimana? Ya susah kita meraih tangan dia gitu. Kenapa? Biasanya gini, Mas, Mbak Rahman ini good listen. Jadi pendengar yang baik, dia berpikirnya juga terus dia apa yang kita komunikasikan tuh benar-benar efektif gitu. Coba perhatikan di luar sana gitu kan. Kalau komunikasi kan tadinya mau nanya terus akhirnya disangkal. Jadi kayak berdebat gitu. Iya. Mana yang kamu butuh nggak sih gitu? Atau kamu tuh menghabiskan waktunya aja gitu. Mbak Rahman nggak seperti itu. Mbak Rahman tuh benar-benar tahu point to point gitu. Jadi efektif. Dalam 8 bulan ini masalah yang dihadapi apapun itu bisa terselesaikan. Itu mungkin kayak gitu Mbak Rahma ya. Iya. Lanjut Mbak Rahma. Lanjut Mbak. Oke. Ya jadi memang iya sih. Kenapa kok pas lagi sulit-sulit kayak gini corona kok malah kita ngebangun usaha gitu ya. Nah orang Jepangnya sendiri malah bingung gitu. Dengan keadaan seadanya, terus udah gitu orang asing, udah gitu dengan bahasa yang seadanya juga gitu ya. Keingintahuannya kuat gitu ya. Si orang Jepangnya juga bingung gitu. Dia memang nggak diungkapin dengan kata-kata, tapi saya tahu betul gitu dari raut wajahnya gitu. Nah terus, tapi saya karena itulah ya Mas, itu tekad saya gitu. Saya harus punya usaha. Saya ingin memperbaiki hidup saya di negara ini. Saya nggak mau keadaan saya tuh begini-begini terus, saya nggak mau. Karena saya ingat Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kalau tidak diri kita sendiri yang berubah ke arah yang lebih baik gitu. Jadi itu yang bikin saya kuat terus. Apapun rintangan, apapun tantangannya, saya harus bisa hadapi. Nah, jadi setiap misalnya ada kesulitan, saya langsung sharing ke Pak Rusto gitu ya. Pak, ini gini, gimana Pak? Kalau menurut Bapak ini gini-gini. Oh ya Mbak, ini gini-gini. Nah, itu saya langsung saya cerna gitu di kepala saya. Jadi harus saya gimana Pak? Saya ikutin apa kata Pak Rusto. Kata Pak Rusto baca buku, saya ikutin baca bukunya tuh sampai saya nggak bisa tidur tuh Pak Rusto tahu. Oh ya? Tapi luar biasa kan buku Mbak. Iya buku itu saya benar-benar penasaran kan. Jadinya seperti apa sih bukunya saya gitu. Gitu. Leader is leader Mbak. Ya, leader is leader. Oh buku leader is leader. Iya. Luar biasa. Selesai bacanya Mbak. Sudah selesai ya. Keren. Iya Pak, tinggal setengah lagi. Nah dari situ. Nah terus udah gitu kayak Pak Rusto juga, makanya saya sama suami juga salutnya gini. Alhamdulillah dipertemukan sama mentor yang no profile, terus dengan ya legowo aja gitu kalau bahasa Sunda, bahasa Jawanya gitu bahasa ya. Jawa ya. Misalnya Pak Rusto pas ada waktu pun Pak Rusto ngomong sendiri gitu Mas Budi, langsung Mbak kalau ada yang mau dikonsultasikan silahkan gitu kan. Jadi kita salut ya ampun gitu sampai sebegitunya gitu ya sama kita, padahal itu kan untuk masa depan saya dan suami gitu ya, masa depan kami gitu kan ya Mas gitu. Itulah Pak Rusto gitu. Nah jadi akhirnya saya pun ya suami pun bilang udah kalau ini intens ya sama Pak Rusto ngobrol gitu tentang sharing usaha, itulah Mas gitu. Sampai akhirnya tantangan itu bisa saya lalui gitu, ngebangun usaha ini. Luar gitu. Biasa. Yeah. Ini luar biasa Mas Budi. Jadi kita sebagai pebisnis atau pebisnis yang lama di Jepang gitu ya, dengan perjalanan waktu kita
punya kepekaan untuk melihat bahwa oh orang ini orang luar biasa gitu. Jadi yang kita lihat itu kalau saya dulu dari nol bisa gitu ya, dalam hati saya juga, oh dari intonasi, kita belum pernah ketemu Mbak Rahma ya, Pak Luka juga belum pernah, tapi dari intonasi suara di telepon apa itu sama menebak bahwa wah orang, jadi kan orang Jawa itu biasanya ada ilmu titen ya, bisa titeni kan gitu kan. Iya ilmu titen. Kalau orang seperti ini dia orang nggak tulus tahu kita gitu. Tapi kalau orang seperti ini dia orangnya benar-benar dia benar-benar melihat masa depannya cerah kelihatan gitu. Jadi itu yang mesti kita bantu gitu, bisa membantu. Karena apa? Kita bisa seperti ini karena bantuan orang lain juga. Kita nggak mungkin sendiri gitu. Saya bisa jamin ya kalau orang yang misalnya dibantu terus begitu jadi dia merasa hebat gitu, nggak akan lama gitu. Kenapa? Selalu ada gini, pada saat kita bisa melihat stadion nih dari lubang dari lubang pintu gitu ya. Sementara orang lain bisa lihat dari satelit, Mas, ya nggak? Jadi kadang-kadang salah pahamnya di situ gitu. Selalu ada seseorang di masa depan kita gitu. Dan kita saling membantu itu memang kewajiban kan ya sebenarnya ya. Ruginya apa kalau kita bantu orang lain gitu? Toh sebenarnya kita nggak bantu, saya nggak merasa apa ya. Apapun karena saya melihat potensinya Mbak Rahma, ini orang itu luar biasa gitu. Dan kalau misalkan jadi dia misalnya bisa muncul impian, ya kita dikelilingi orang luar biasa. Ini contohnya Mbak Rahma, seperti Mbak Rahma. Iya. Dia maju, dia mau, wah luar biasa loh. Kalau saya pas dia ngobrol gitu ya, saya bisa membayangkan gitu, seorang ibu rumah tangga, suaminya juga sibuk, terus dia punya anak juga, merawat anak, terus semua tuh bisa secara secara smooth gitu ya, bisa ditertangani semua gitu. Meskipun ada kekurangan ini itu ya nggak apa-apa gitu. Ya kan sering lah kita ngobrol sama Mbak Rahma, Mbak, apapun kalau bisa tuh tarik yang sederhana aja deh, nggak usah terlalu kemana dulu, sederhana, pikiran sederhana, tapi gerakan kita yang harus kuat gitu ya. Action kita yang mesti harus banyak gitu. Karena memang sulit ya untuk kita ini untuk berpikir kesederhanaan itu susah, Mas. Karena apa? Kita sudah terbawa oleh masa lalu untuk bagaimana bisa mengesankan hebat kepada orang lain sementara kita nggak punya energi ke sana gitu. Jadi akhirnya stres gitu. Kenapa harus ke situ membuang waktu untuk hal seperti itu? Kenapa kita nggak harusnya berpikir sederhana, tapi gerakan kita yang luar biasa gitu? Karena susah untuk kita yang sudah terbiasa ngomong aja gitu ya, untuk misalnya berpikir terus mendengar, berpikir mendengar. Saya pikir orang yang paling sempat yang berpikir dan mendengar tadi gitu. Saya yakin itu, karena ujung-ujungnya kan faktanya seperti Mbak Rahma ini kan dia banyak berpikir, mendengar, action kayak gitu. Udah jadi dalam 8 bulan Pak udah break ya. Fakta gitu loh. Iya. Mau dijabarkan pakai apa coba? Ya faktanya ada gitu. Kita bikin statistik pun nggak bisa ya. Saya ngalami juga ya di usaha gitu ya. Tempe apa sih kayak gitu kan? Ya nggak apa-apa gitu. Bisa-bisanya cuma itu gitu. Yang penting kamu belanja deh gitu kan gitu. Jadi kita nggak dongkol kalau betul. yang meledek kita tuh kalau belanja ya nggak apa-apa gitu. Jadi ya banyaklah sebenarnya pelajaran-pelajaran gitu. Karena kita kan punya kisah sendiri. Saya mendengar kisahnya Mbak Rahma, saya otomatis saya dapat inspirasi juga dari situ Mbak Rahma. Seperti itu Mas Budi. Jadi spiritnya terbagi ya. Spiritnya kita bisa menerima spirit juga dari Mbak Rahma juga. Ini terus terang kita juga, aku denger ini aja udah jadi ingat di awal-awal juga gitu loh. Di saat kita menerima penolakan juga, pasti ada lah kita sama-sama kita dari nol. Apalagi Mas Budi ya memang luar biasa gitu ya. Jadi sekarang juga semakin pesat ya usahanya di eksportir ya. Jadi dan di situ pasti ada juga Mas Budi yang orang-orang lain juga kita bisa membantu bukan hanya membantu orang untuk maju ya, untuk maju juga. Dan di perusahaan Mas Budi berapa orang aja terbantu di situ gitu. Itu luar biasa sebenarnya itu. Sangat luar biasa.
Ini ceritanya mancing-mancing aku kayak. Kita ke pokoknya Mbak Rahma ini, Mas. Siap, Mas. Biasalah kantor Ini biasa mancing. Ini kita kalau dialog kayak gini terpancing-pancing, ini bahaya ini. Terpancing-pancing. Terusin Mbak Rahma kalau gitu Kita ya. santai Mbak. Gimana? Iya, nggak Mas, apa-apa, Mas. Iya. Mas Budi mungkin ada ditanyakan dulu. Ini Mbak Rahma, ini ada dari temen juga ada yang nanya ini kalau nggak salah. Ini ada apa kalau kita masuk ke chat ya? Ini ada beberapa pertanyaan ini kayaknya ini. Ini kita bahas dulu atau kita kayaknya ada sedikit perlu kita bahas kayaknya ini. Gimana? Iya, boleh, Mas. Bisa kebaca Mas Rus? Pertanyaan ini bisa kebaca dari chatnya. Oh, saya bisa. Oke, saya Oke, Mas Rus pilih salah satu atau berapa lah. Coba. Mas Budi dulu deh. Bisa. Aku dulu. Wah, ini sebentar. Ini malah banyak mau konsultasi sama Mas Rustono ini kayaknya ini. Lain waktu kalau gitu. Lain waktu ini. Oke, jawabannya lain waktu Mas untuk yang ya tetap saya layani deh. Cuma ini kan sekarang kan ini Mbak Rahma story-nya Mbak Rahma yang kita pengen. Ya, ini tadi ada juga ini. Ini judul bukunya apa tadi? Gitu ada yang nanya ini. Ada yang bilang leader is you. Ini ada ceritanya juga. Tadi kan kita bilang leader is reader. Leader ya. Ini nggak apa-apa. Seorang pemimpin itu pembaca gitu. Karena leader is reader ya. Leader is reader ya. Bukan leader is leader. Itu ini bukan judul buku ya, bukan judul buku gitu. Jadi semacam nanti di inbox di itu deh, di messenger saya kasih tahu nanti bukunya apa gitu. Iya. Soalnya kalau kita nyebut merek kayaknya promosi ya. Gini ya, kenapa kita penting baca buku gitu ya? Oke, bisnis nih kerja keras, uangnya meningkat kan gitu. Kita pikir kita kaskoi gitu kan? Iya. Tidak, no. Uang itu karena kita kerja keras gitu. Kalau kita pintar itu atau kita smart itu karena kita baca buku. Karena apa? Di situ banyak buku yang buat kan bukan orang biasa yang jelas ya. Dan wawasan kita nggak terkotak gitu loh. Jadi wawasan kita lebih luas gitu. Dan kalau kita baca buku tuh sudah diajarkan di buku itu, nanti kamu dapat tantangan seperti ini gitu. Ada solusinya seperti ini. Mungkin pada saat dibaca nggak kepake, tapi kan itu masuk ke alam bawah sadar, kerekam. Begitu kita punya tantangan, oh iya, saya pernah baca buku, dibuka lagi halaman berapa. Gitu. Banyak orang mengatakan bahwa kalau baca buku itu bingung kan, nggak masuk. Ya nggak masuk. Maunya baca buku langsung besok dipakai, dipraktekin bisa jadi gitu. Nggak gitu. Tapi untuk investasi jangka panjang gitu. Itu malah baca buku. Nanti ada lagi bukunya, buku investasi ya nanti ya. Nah, beda lagi itu. Beda lagi ceritanya panjang nanti itu ya. Ini ada yang nanya juga ini Pak. Ini pertanyaannya agak sudah dijawab kayaknya tadi ya. Ini Bapak sama Bu Rahma gak pernah ketemu, bagaimana bisa awal kontak-kontakannya? Wah, ini terus terang ini juga nggak pernah ketemu ini. kita mengadakan dialog ini juga karena pengen kenal gitu tujuan. Awalnya dari situ. Iya betul. Kalau saya kenal sama Mas Rustono mungkin sudah lama Mas ya, dari lama tahun sekali. 2000 berapa, cuman kan posisinya berbeda. Mas Rustono sudah memulai suatu usaha, saya masih harus menyelesaikan sesuatu yang harus diselesaikan gitu kan. Jadi kita kenal, cuman ya kita mulai ketemu dengan Mas Rustono ya tahun kemarin Mas ya. Tahun kemarin waktu saya main ke Siga ya, kita ketemu di sana. Di base ya, kita ngobrol-ngobrol saling ya sambil bakar-bakar ya. Apa aja dibakar kemarin itu. Iya, bumbunya juga ya teman-teman yang bikin ya enak sekali waktu itu. Di situlah apa sih ya, sama-sama penyuka kontainer bekas Mas ya. Iya. Kita jadi recycle. Ada kecocokan dikit-dikit lah. Di situ kita ngobrol, ya gimana ke depannya, bisa nggak? Ya nggak ada. Ngobrolnya itu aja juga baru kemarin ya Mas ya. Ya. Hari apa? Hari Senin ya? Apa bukan Senin? Apa? Ya Senin. Terus gimana Mbak Rahma? Bisa nggak? Bisa. Ya sudah jalan. Ya, ini jawabannya seperti itu Mas ini. Ngalir aja. Gitu. Ya jawabannya. Untuk Mbak Rahmanya kan, ya karena saya diberitahu dari Mas Rustono ya. Ya udah Mbak Rahma, Mbak Rahma, nggak apa-apa. Kita coba ya, inilah kita pertama kali ketemu ya ini. Wajahnya baru tahu pertama kali ya ini. Cuma dari profil Facebook aja ya kita melihat itu ya. Iya.
Ya, ini calon-calon leader ini kayak Mbak Rahma. Nanti teman-teman lain juga ada gitu. Jadi kita di perantauan ini inilah yang pernah kita gini loh, nggak ada sesuatu tuh gratis gitu lah. Artinya gini, pada saat dulu kita benar-benar dari nol banyak orang datang gitu membantu kita dan kita bersyukur. Kadang-kadang balesnya bukan sama orang itu, sama orang lain gitu. Setelah kita melewati tahap-tahap, melewati proses dalam kehidupan ini, di satu sisi kita sudah kenyang dengan diri kita sendiri, misalnya gitu kan, ngapain juga gitu kita yang mikirin diri sendiri gitu. Apa sih yang kita kejar dalam hidup ini gitu? Apa sih gitu? Teman lah ya, ketulusan, kebersamaan gitu kan indah. Dan apa ya? Itulah kesuksesan kalau menurut saya ya. Kesuksesan itu kalau kita bisa membantu orang lain, impian-impian dia, kita bisa mendorong orang lain untuk mewujudkan impian-impian mereka gitu. Karena kalau saya punya masa depan, mereka juga punya gitu. Saya punya impian, mereka juga punya gitu. Mereka punya, saya punya. Jadi saling berbagi ini indah, seperti itu. Dan kalau kembali ke judulnya tadi yang ternyata buat bisnis di Jepang itu mudah, ya memang benar-benar mudah gitu. Tapi Anda harus persiapkan apa yang Anda investasikan. Rata-rata bilang apa? Modal, gitu kan? Nah, rata-rata semua bilang Kalau punya modal ya. kalau modal udah punya misalnya, terus di didikan bisnis, apa mental Anda siap gitu? Apa Anda belajar? Apalagi belajar yang kayak kita alami ya Mas Budi ya. Ada urusan pajak, ada urusan akuntansi segala macamnya. Ya kan? Seperti itulah gitu. Tapi dari awal apa? Nanti ke depannya juga ada orang dari kantor pajak cek gitu ya, masuk ke dalam pengecekan pajak gitu, banyak itu nanti itu. Itu kita sharingkan nanti Mas Budi yang nanti ya, nanti ke awal nanti. Ya nanti pasti Mbak Rahma akan temui juga nanti. Banyak juga pebisnis di Jepang gitu, secara sembunyi-sembunyi gitu loh. Kenapa? Kita open aja, ayo kita apa ya, diskusi seperti apa yang kita alami gitu. Nggak ada yang kita harus kita tutupi kok. Sekarang semua akan mengalami sama. Bisnis ini Mas ya, bisnis ini pengetahuan saya Mas Budi pasti sama lah. Ini bisnis itu bukan seperti kita lomba lari ya, siapa yang duluan dapat juara, dia aja juara gitu, enggak loh. Nggak bisa. Bisnis ini kita mau lari silahkan, mau jalan kaki silahkan, mau guling-guling silahkan, semuanya akan sampai di garis finish. Semuanya akan menjadi juara. Ya, juara buat dia sendiri ya, bukan juara untuk orang lain gitu ya. Terbaik buat dia sendiri, bukan terbaik buat untuk orang lain gitu. Semuanya akan di sana. Lalu kenapa kita harus bersaing-saing yang kayaknya misalnya saling menjatuhkan segala macamnya gitu kan? Karena kita punya sendiri-sendiri, punya tantangan sendiri-sendiri sebenarnya gitu. Punya target sendiri-sendiri ya. Jadi gitu. yang namanya mimpi ini Mbak ya, kayaknya Mbak Rahma ya. Iya, Mas Budi. Yang namanya mimpi kayaknya di sini ini. Jadi mimpi kita itu dia di level kita, bukan di level orang lain gitu loh. Iya, betul. Kayaknya ini. Jadi mimpi Mbak Rahma ya mimpi Mbak Rahma. Mimpi saya, mimpi Mas Ruston, semua punya mimpi sendiri-sendiri gitu loh. Iya. Kalau mimpi bareng-bareng kayaknya susah ini. Nggak seru lah, Mas. Nggak seru. Kita bacakan ada yang kan di message ada nanya kan gitu. Iya. Ini dari Mbak Siti Aminah ya, saya bacakan deh. Itu tadi yang pastinya mau konsultasi sama nanti kita di lain waktu kita saya punya waktu nanti kita ngobrol-ngobrol khusus tentang itu. Ini untuk Mbak Rahma dari Mbak Siti Aminah dari Jember. Wah, dari Jember nih ya. Dari Jember jauh. Tanya kalau mau usaha di Jepang bagaimana prosedurnya? Saya dan suami, dan kebetulan suami warga negara asing, berusaha buka usaha di Jepang. Yang saya sampai sekarang kesulitan kami untuk mendapatkan visa bisnis di Jepang. Okay. Ini prosedural ini kayaknya nih, Mas. Jika ada peserta webinar sini yang dapat membantu kami, bisa kontak nomor WA. Oke. Kalau saya punya informasi nanti saya kontak ke WA yang sudah tercantum di situ. Oke, Mbak Siti ya. Terus berikutnya mau tanya untuk suplai daging ayam dan sapi halal di Jepang gimana ya gitu. Wow, itu ke halal food ya, ke ini ya, ke trading biasanya kan. Ada kan banyak teman-teman trading. Trading banyak. Nanti kita bisa sampaikan. Ini terekam toh Mas ya, ini Mas ya, Mas Budi ya. Iya, kita pasti bisa dibaca ulang kan ya. Oke. Bisa. Itu dari Mbak Siti Aminah lagi.
Oh, dia meminta kontak saya. Oke, baik. Nanti kita hubungi. Ya. Pak. Oh, ini dari Mbak Eni Marlina. Pak, tadi bukunya judulnya apa gitu ya? Oke. Ya tadi. Sudah. Oke, banyak. Jadi ada misalnya yang biasa dipakai itu inilah yang masih relevan sampai sekarang itu buku karangan Dale Carnegie gitu. How to Win Friends and Influence People. How to Win Friends and Influence People. Jadi bagaimana mempengaruhi orang lain gitu. Bagaimana cara how to win friends and influence people gitu. Jadi bagaimana cara mengatasi hubungan dengan orang yang lain ya. Jadi itu Dale Carnegie lah itu pengarangnya itu. Nanti kita kirim judul bukunya. Kalau nggak kita bahas nanti di pertemuan lain, Mas ya. Ini jadi Mbak Lina, malam Pak Rusto dan Bu Rahma boleh sharing bagaimana cara dapetin tempat buat bisnis Ya, tersebut. Iya. karena untuk sewa apartemen saja sangat sulit, apalagi dapat tempat untuk usaha. Ya. Ini mungkin ya karena Icimang tadi itu. Mbak Rama yang bicara ini. Dari Icimang tadi penasarannya ini. Yang Mbak Rama silakan. Iya, Mbak. Mbak Rama silakan. Ngejawab ya, coba maaf ngejawab yang ini ya, yang Bu Lina ya. Iya. Iya. Sebentar. Bisa kebaca? Bisa Pak. Garis besarnya juga nggak apa-apa garis besarnya. Jadi ingat ini ya. Jadi ingat. Aku nggak tahu ikut ketawa tapi Mas ini Mas. Aku nggak ngerti ceritanya bagaimana ini. Lucu banget. Jadi untuk ngedapetin tempat usaha, yang pertama dituju ke kantor pemerintahan. Nah nanti dari kantor pemerintahan diarahkan lagi. Jadi di Jepang ini walaupun kita sama-sama membangun usaha, tapi cara mendapatkannya itu berbeda-beda gitu Bu. Nah, nanti dari kantor kelurahan itu nanti pasti ada jalannya sendiri gitu ya. Akhirnya jadi gimana ya? Ibaratnya kita jalan di kegelapan, ujung-ujungnya keluar udah jalan keluar gitu. Jadi ikutin aja prosesnya gitu, positive thinking aja. Yang penting ada keyakinan di dalam diri, saya pasti bisa ngelaluin gitu. Saya pasti bisa ngelaluin apapun sulitnya. Memang kalau ada tujuan dan keyakinan pasti ada hasilnya. Itu aja, itu yang saya ini ya yang saya rasain. Makanya sampai sekarang 8 bulan alhamdulillah bisa cepat terwujud, sampai bisa prosedur untuk jualan kerupuk itu bisa saya dapatkan perfect. Maka itu yang saya rasakan gitu Bu Lina. Luar biasa. Semoga ya. bermanfaat. Pengalamannya ini maksudnya kan penolakan kan pasti ada juga, nggak segampang itu. Ini di sini aja tempatku gini gitu. Silahkan kan nggak ada istilahnya. Nah, kalau kayak cari tempatnya itu tuh yang bikin nangis gitu, Mas Budi. Cari tempatnya yang bikin nangis. Jadi kan nangisnya gini, kita juga sharing sama yang udah pengalaman gitu ya, pengalaman bikin usaha. Nah katanya mengeluarkan biaya sekian ratus juta yen, mengeluarkan biaya 2 juta yen atau sekian yen. Kayak saya dengan yang barusan tadi saya cerita hanya bermodalkan dari 10.000 yen, otomatis kan miris gitu ya Mas ya gitu. Hari gini mendapatkan uang segitu gimana caranya? Kalau langsung down, langsung stres ya mungkin sudah KO kan gitu. Tapi saya nggak berpikir ke sana gitu. Sama suami nggak berpikir ke sana. Jadi kami sama pasangan saling menguatkan. Di mana ada kemauan pasti ada jalan gitu. Jadi ibaratnya habis terang gimana sih ya? Habis gelap timbulan terang. Iya. R.A. Kartini ya. Iya. Jadi yang hiasan-hiasan itu aja gitu buat ngebungain hati gitu Mas. Jadi timbul lagi semangat lagi gitu. Gitu Mas. Nanti akhirnya pas suatu saat ada jalan gimana ya? Ada jalannya gitu, ketemu tempat usahanya begitu. Iya. Iya. Saya itu juga harus kalau ya memang seperti itu. Jadi Mbak Rahma betul yang diceritakan tadi. Jadi selalu ada jalan gitu.
selama imajinasinya kuat gitu ya. Iya Karena benar. kecenderungannya itu modalnya berapa untuk bisa mendapatkan tempat gitu ya. Justru malah kadang-kadang kesulitan gitu. Setelah ada uang nanti kesulitan karena emang mikir lagi yang lain gitu. Justru pada saat kita nggak ada modal, nggak ada apa itu malah kita sederhana banget ya dan tahu-tahu dapat gitu. Kenapa? Karena imajinasinya kuat. Karena imajinasi itu kan lebih bernilai daripada uang gitu. Uang itu hanya alat tools ya, alat untuk jual beli, untuk transaksi. Tapi ide itu yang bisa menggerakkan uang gitu. Terus pas terus terang pada saat cari tempat itu udah hampir down juga tuh Pak, terus terang gitu. Udah hampir down. Tapi terus berdoa gitu ya. Berdoa, ya Allah, Engkau yang Maha tahu gitu. Di mana tempat yang kami tuju yang sesuai dengan kemampuan kami, terus yang bisa terjangkau, akhirnya langsung dikabulkan gitu Pak. Pas saat itu takdir gitu ya. Gitu. Apa ya? Iya. Berarti istilahnya apa ya? Jadi nggak terlepas dari support dan bimbingan Pak Rusta itu tadi gitu Mas Budi. Tapi omongmu bikin semangat terus. Ditolak berapa kali Mbak kira-kira itu Pak? Untuk cari tempat itu. Waktu cari tempat. Iya. Waktu cari tempat apa ya? Keliling. 2 bulan aja loh Mas. Enggak, maksudnya kan ditolak kan 2 bulan 2 bulan kan. aja. Enggak ada penolakan sama sekali. Oh, boleh langsung gitu Nggak masuk. ada. Penolakan sih nggak ada waktu cari tempat. Cuman kitanya yang memilih gitu. Sampai ada yang mahal, terus harus bayar segini, siap nggak gitu. Nah, itu tadi ya ampun, kok gini banget sih, mau buat masa depan aja kok sulit banget sih, sampai gitu ya Mas ya gitu. Terus pasti ada jalan. Nah, pas timbul keyakinan, tapi ada lelahnya juga gitu ya. Udah mau down lagi gitu. Nah, terus saya berdoa, ya itu tadi yang saya bilang. Alhamdulillah langsung ketemu gitu. Pas ketemu, oh ya sangnya baik, Mas. Dan alhamdulillah saya nggak ada ngeluarkan sepeser pun uang, beneran. Gitu. Ini jadi pertanyaan ini Mas. Ini pertanyaan kan katanya apartemen mahal, loh ini malah gratis ini. Gimana? Makanya. Ini kekuatan doa ini kayaknya ini Mas. Iya benar Mas, sampai sekarang pun Oyasangnya itu ya kayak orang tua sendiri, benar. Bahkan dia mensupport, dia punya harta kayak rengkong ya Mas ya. Iya rengkong. Oyasangnya itu dia sampai kasih loh ke kami, nih ada rengkong katanya, bikin sembe kata dia gitu. Dia kasih, dia suruh bikin sembe katanya. Kami mau beli otosang, saya manggilnya otosang gitu ya Mas ya, nggak manggil saco atau apa, enggak bilang gitu. Tapi kami mau beli otosang bilang gitu. Iyo daijobu yo katanya gitu. Bikin nanti kalau sampai bisa baru kasih tahu, bawa ke saya ya katanya. Terus akhirnya kami coba. Ya Mas, satu produk aja PR-nya aja belum selesai. Mau bikin lagi rengkong kan belum sempet ya gitu. Tapi Oyasangnya ngerti gitu. Nanti dulu ya otosang, kami masih ngerjain yang ini dulu. Mungkin untuk ke depan kami akan berusaha lagi ngerjain ini. Wakarimashita katanya. Tapi dia benar-benar tahu gitu, tujuan kami itu memang serius, bukan mau mempermainkan dia, bukan gitu Mas. Nunjukin keseriusan. Memang kami itu memang mau usaha gitu. Onengai si Mas lah, otosang gitu gimana lah gitu Mas. Jago Pak Ramanto itu ya, jago. Pak Rusto aja klepek-klepek kok. Jadi saya ikut di sana waktu itu pencarian tempat itu Mbak ya, waktu ingat di Kombini itu ya. Iya, betul Pak. Dan memang memang seperti itu Mas Budi, fungsi kita itu hanya kasih dorongan aja. Ayo lihat ya, sedikit lagi nggak apa, jangan nyerah gitu.
dapat waktu itu, momen-momen waktu itu. Saya ingat itu, luar biasa Mbak Rahma, luar biasa ini. Tapi mungkin kalau ya ada macam-macam orang juga, apa ya? Nah itu dia sih sebetulnya untuk mewujudkan impian itu pas di tengah-tengah jalannya itu ada tantangannya itu, sanggup nggak kita menghadapinya gitu? Apa langsung down, langsung KO? Kita mau pilih yang mana, menang atau KO gitu. Kalau menang ya hadapilah terus gitu. Pasti akan ada jalannya gitu, akan ada hasilnya. Semuanya nggak akan sia-sia sesuai dengan perjuangan yang didapetin gitu. Sampai tidur jam 3 pagi, jam 2, terus tiap hari harus planningnya itu sudah schedule gitu. Kalau besok harus ngerjain apa, harus ngebagi kerjaan rumah tangga, ini urusan anak sekolah, untuk bisnis juga harus terrealisasikan. Jadi benar-benar memanage waktunya juga gitu Mas, gitu. Gitu. Jadi istilahnya kan kalau kita sedikit kita tarik garisnya itu, ini bisnis ini awal dari dapur ini ya. Dari dapur ke pabrik ini kayaknya ini. Amin. Sesederhana itu kan ya. Sederhana itu gitu. Luar biasa lah. Pengalaman ini juga kita sedikit tercambuk sedikit lah Mas. Ngapain selama ini kita gitu loh. Ngapain, apa yang kita lakukan selama ini. Kok kena ya semacam COVID kayak gini, kita udah mulai down segala macam, udah nggak bisa jalan. Iya. Saya bisa katakan gini ya, kebanyakan orang yang berhasil itu yang memang benar-benar mulai dari sederhana gitu. Mulai yang benar-benar dari yang sederhana tadi. Karena memang susah menarik kita ke sederhana, susah. Percaya nggak? Susah. Kita tuh banyak pengen lihat orang canggih gitu loh. Itu kacau balau deh, bener deh, kacau balau. Karena apa? Sebenarnya kita nggak mampu, energinya nggak ada gitu. Dan itu apa gunanya juga menginjakan waktu gitu. Nah, mending sederhana ini saya alami sederhana, Mbak Rahma sederhana, Mas Budi juga sederhana, teman-teman yang lain juga yang ada di sini ya, pasti setuju ya kalau kita itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa itu dimulai dari sederhana. Dengan penyampaian yang sederhana pula ya, nggak perlu terlalu susah malah kita nggak bisa ngerti apa-apa. Yang terpenting bagaimana kita menjaga mood ya, mood kita itu senang tiap hari, bisa menikmati seberat apapun. Kalau artinya senang, capek, besok bangun tidur seger Mas. Tapi kalau kita stres, mau tidur bangun tambah stres kan ya. Ini ada pertanyaan Mas Heri Susanto nih. Itu Pak Mas Heri Susanto, saya lihat kamu Mas. Iya, ya. Ngangkat tangan ini bisa jadi tamu nanti ini Mas ini. Boten sakit ngomong. Ini pertanyaan masih banyak ini Mas kayaknya Mas. Mana ini? Oke, dilanjut. Mbak Rahma tolong dipilih dong Mbak Rahma, silakan. Bisa terbacakan Mbak pertanyaannya? Saya bacakan aja Pak. Dibacakan. Ya. Oke, lebih sudah. Terus dari siapa? Siapa namanya? Yang paling terakhir aja Pak ya, yang dari Suryati.com. Paling terakhir. Atasnya belum, ini yang dari atasnya loncat Feviana ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Fevi dari Toyama. Ini saya mau tanya Mbak, mengurus izin usaha di Jepang dikenakan biaya atau tidak gitu. Dikenakan biaya atau tidak? Biaya atau tidak? Iya, pasti dikenakan biaya karena biaya itu untuk izin kontrak kita usaha. Tapi setiap daerah untuk biayanya masing-masing gitu, berbeda-beda untuk biayanya. Jadi mending tanya gitu ya? Iya, mending langsung ke kantor pemerintah setempat. Gitu. Oke, udah terjawab itu, Mbak. Iya. Ya. Mbak Fevi sudah terjawab. Terus bila nanti masih ragu bisa kontak lagi ke Mbak Rahma ya. Terus ada lagi ini dari Abraham Bagas ya. Selamat malam Pak Rusto, Mas Budi dan Mbak Rahma dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Bagas dari Semarang. Saya dapat info di Zoom ini dari teman yang tinggal di Jepang. Apakah setelah acara ini ada grup komunikasi WA atau Telegram supaya
ada info untuk cara sharing selanjutnya atau bisa untuk konsultasi. Terima kasih. Ya, kami di add aja, add kami itu, Mas Budi juga di add bisa, ke saya juga bisa, di Facebook atau di apa bisa. Soalnya kita istilahnya kita santai ya, kita nggak bikin suatu apa ya, mau grup-grup tuh nggak ya. Nggak ada, kita ngalir kita akan aja. sharing ngalir kita. Cuma memang benar saya katakan gini ya, banyak juga mau konsultasi itu, banyak orang gitu ya, yang benar-benar kita akan tolak gitu. Seperti dia masukkan uang di dalam vending mesin ya Mas ya, vending mesin ambilnya gitu loh. Jadi apa yang dia perlu udah, setelah itu enggak gitu. Padahal yang kita bangun itu hubungan gitu. Betul. Kita nggak ada ikatan apa-apa, cuma kita juga pengen dikelilingi orang-orang yang sudah membuktikan impiannya, sudah mewujudkan impiannya. Kita juga pengen dikelilingi orang-orang yang baru mulai usaha. Kita dikelilingi orang-orang yang memang banyak punya kesulitan, tapi dia benar-benar pengen benar merubah nasib hidupnya gitu kan. Nah itu, tapi itu semua nanti kan gimana ya saya ngomongnya ya. Jadi kita juga seleksi gitu. Kita seleksi gitu. Karena banyak orang kita salah pahamnya di sini. Belum kenal dari ke hati, sudah ngomong bisnis, sudah ngomong ini itu gitu. Ya kita kan pertanyaannya, kamu siapa kan gitu kadang-kadang gitu. Semangatnya ada Mas, semangatnya Mas. Semoga nggak terjadi gitu ya. Karena yang penting bagaimana kita bisa dibantu orang tersebut kalau kita belum tahu artinya gitu. Iya nggak, setuju nggak kira-kira? Setuju nggak teman-teman ya? Teman setuju sekali ya. Setuju. Gitu. Jadi kita menghargai orang juga ingin maju, tapi kan kadang-kadang ya apa dia butuhnya aja gitu. Banyak kayak gitu, banyak gitu. Saya ngalami juga banyak gitu. Tapi ya itu hak mereka kan, hak mereka, kita nggak. Terus ada lagi dari Mas Rudi. Mas Rudi ya. Mas Budi coba bacakan. Aku. Oke, ini untuk memulai usaha terutama di bidang makanan di Jepang itu harus urus izin mulai dari mana ya? Kayaknya sudah dijawab tadi ya. Belum? Tadi Mbak Rahma udah mewakili. Sudah ya. Jadi istilahnya kita silakan ke kantor yang pemerintah yang sudah yang dekat lah, yang dekat dengan tempat tinggalnya ya. Iya. Yakuso masing-masing ya. Iya betul Mas. Ini dari Mas ini Mbak atau Mas nggak tahu, Rahmat dari Mas Rahmat mungkin ya. Untuk punya bisnis di Jepang apa harus punya badan usaha? Apa plus minusnya? Ini ditanyakan. Ini kayaknya siapa yang jawab ini? Mana-mana juga boleh. Mas Budi aja. Oh, aku yang jawab. Ya. Oke. Kalau misalnya untuk memulai bisnis atau usaha di Jepang ya, ini kalau menurut saya kita bisa mulai dari mana aja. Tidak harus memakai badan usaha juga nggak bisa. Asal kita ya kalau kita tidak memakai badan usaha ya kita istilahnya ke Kojin Jigyo nanti larinya. Cuman pasti kan untuk kita membuka suatu rekening ya, itu agak susah kalau misalnya kita secara pribadi. Soalnya perputaran uang di rekening itu sendiri pasti akan ada pengecekan nanti suatu saat di tahun kedua ya pasti ya. Di tahun kedua, tahun ketiga. Kalau tanpa adanya pelaporan misalnya sebagai Kojin Jigyo atau cuma sebagai pribadi, pasti perputaran kan masuk ya. Kalau masuknya uang tuh dari tempat A itu berkali-kali, itu pasti akan ada semacam pengecekan. Itu yang kalau kita bicara secara administratif mungkin ya. Jadi kalau usaha ya bisa. Kalau misalnya mau sendiri, ya nanti bagaimana caranya? Silahkan. Ya nanti ke depannya kalau sudah mulai kuat, ya alangkah baiknya kalau dibikin suatu apa ya? Bukan badan kan istilahnya, kalau badan ini lebih ke arah ini ya. Kita masukkan ke toki ya. Jadi kita bikin semacam kayak Kabusiki atau Goshi Kaisa, Godo Kaisa gitu ya istilahnya kalau di Jepang ya. Tapi kalau ada lagi yang usaha yang untuk pribadi kan, Mas, ada yang banyak nggak tahu Goshi Kaisa itu apa? Mungkin ada yang nggak tahu itu, Mas. Kabushi Kaisa. Indonesianya apa? PT gitu ya. Ya kalau Kabushi Kaisa semacam di Indonesia semacam PT ya. Jadi sahamnya itu dari saham itu sendiri yang dihitung dalam untuk apa ya? Untuk perputaran modal. Jadi harta pribadi tidak masuk ke dalam harta PT ya. Perbedaan di situ. Kalau Goshi ada Godo Kaisa sama Goshi Kaisa, di situ istilahnya Godo Kaisa itu ada dua macam juga sebenarnya. Godo dan Goshi itu mirip-mirip tapi nggak sama gitu loh.
Jadi harus ada yang memposisikan untuk apa ya, di pemutusan sesuatu keputusan tuh diputuskan lebih dari satu orang. Itu ada. Terus ada juga sebagai daihyo satu orang itu ada juga. Ini sebagai daihyonya, ini yang memutuskan di apa istilahnya ini kayaknya kita lebih ke arah lain aja Mas kayaknya ini. Kalau terlalu ini nggak menarik nanti. Nanti jadi istilahnya kayak serius sekali gitu loh bahasanya. Ya. Pas deh ini. Pas. Bisa di DM ke Mas Budi. Iya. Ya. Kita pas dulu ini kayaknya terlalu serius nanti. Mas Budi Raharjo ya, nanti bisa di DM lanjutannya gitu. Ilmunya dalam. Ya. Lanjut lagi. Lanjut. Ini ke Mas Hendra ya. Halo, selamat malam semua. Ingin tanya nih tentang mulai usaha makanan di Jepang. Untuk registrasi bisnis makanan di Jepang, apa boleh menggunakan alamat tempat tinggal yang bukan kantor atau restoran? Tolong Mbak Rahma. Mana itu? Pengalamannya aja. Mbak Rahma memakai alamat, maksudnya alamat rumah, apa alamat kantor, atau alamat restoran sekarang? Gitu aja. Oh, boleh pakai alamat rumah, boleh juga nggak apa-apa. Karena kan kalau alamat usaha, misalnya nggak setiap hari ke tempat usaha juga nanti susah juga gitu kan. Jadi alamat rumah juga boleh, nggak apa-apa. Jadi untuk alamat surat menyurat itu bisa rumah, bisa mana aja ya istilahnya gitu ya? Iya Oke. gitu. Terus ini dari Mbak Siti Aminah, ucapan terima kasih ya ini ya. Sama-sama. Terus ini ada lagi dari Mas Riki Stefanus Situmorang, dia men-share bukunya ini Mas. Alamat buku kayaknya ini ya. Iya. Oke, ini kayaknya menyimak. Oke. Lanjut coba Mbak Rahma silakan baca, nggak apa-apa ini. Oh iya. Pak, misal dibuatkan grup untuk sama-sama belajar bisnis, boleh enggak ya? Untuk saling sharing, saling support. Maaf Pak, saya sangat membutuhkan partner untuk suplai daging halal. Ini daging halal dari mana dulu ini kayaknya Mas ya? Pak Rustono ya. Dari Indonesia apa daging halal yang sudah ada di Jepang? Soalnya di Jepang sendiri sudah banyak kayaknya. Boleh saya jawab Pak? Oke. Silakan. Jadi berdasarkan pengalaman gitu ya. Nah, untuk suplai daging halal juga. Nah, untuk kayak saya nih usahanya kan saya harus untuk saya pasti kan akan ngurus hal sertifikat di Jepang. Nah, jadi kita suplai daging halal itu nggak sembarangan. Oh ini halal, nggak gitu juga gitu. Jadi yang dari suplai itu saya butuh juga sertifikat yang menyatakan memang itu tuh dagingnya halal gitu. Gitu, Mas. Iya. Berarti istilahnya dari Mas ini sudah terjawab kayaknya ya. Jadi membutuhkan partner untuk saling sharing. Ini kayaknya Masnya mau sharing ini, Mbak. Nah, tapi kalau maaf Mas, kalau misalnya saya sangat membutuhkan partner untuk suplai daging halal, ya gimana juga ya? Susah ya kan? Soalnya sudah ini udah ke arah supplier ini. Pemain besar nih kalau saya melihatnya ini. Pemain besar, jadi perizinnya nanti beda lagi ini. Ini kayaknya udah kelasnya udah sedikit rumit. Kita simpel-simpel aja. Kelas tinggi. Kelas tinggi, Mbak. Ini kita masih kelas buka usaha. Ini aku baca boleh ini ya. Ini dari Pak Susanto Hosokawa ini. Ada pertanyaan ini. Oh, ini bukan pertanyaan ini kayaknya ini. Iya. Beliau ini teman kita, teman lama. Pandangan ini. Teman sejak tahun 1909 sekian ya. Iya, sekitar tahun 2000-an lah, Mas. Ya, 2000 awal ya. Iya, Nah, Mas Sustono jawab. Pertama kita pas saja ini, Mas. Sekali terima kasih izin untuk mengikutinya. Oh ya, silahkan, Mas. Monggo. Kita kopi darat juga nanti bisa. Sekius aturi okuru karane. Ya. Baik. Ada juga nih dari bawahnya, kita lanjut ya.
dari Mbak Rina. Terima kasih Bu. Iya Bu Rahma, saya juga pengen nangis banget nyari tempatnya. Jadi ya, jadi kalau ya bisalah kita kirimlah nanti ke DM saya atau Mbak Rahma gitu. Kalau kita bisa menjalin komunikasi baik, itu pasti ada solusi, pasti ada solusi. Oke, terus dari Suryati ya. Iya. Salam kenal, bagaimana Mbak Rahma menyimbangkan kerja rumah tangga dan bisnis, mengingat Mbak Rahma juga punya anak kecil. Nah ini kayaknya kelihatan gini adik-adiknya ya. Jadi saya itu pakai planning setiap harinya gitu. Misalnya besok kerjaan apa nih? Langsung dari pagi jam sekian, terus dari jam sekian, waktunya masak, waktunya untuk misalnya ada surat-surat yang harus diselesaikan ke Siakso, ini jam berapa. Jadi benar-benar terkoordinir setiap hari. Karena kalau nggak kayak gitu, besok pasti akan ada kerjaan lagi yang baru gitu. Akhirnya numpuk kan jadinya stres ke kitanya kan gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Memang yang namanya manusia kan kita nggak perfect, pasti akan ada kalanya capeknya juga, ya nggak selalu lengkap juga sih setiap hari gitu. Tapi yang poin-poin pentingnya yang mana dulu nih yang saya kerjakan besok, terus besoknya lagi gitu. Dan berusaha kalau bisa sih semuanya dapat gitu. Gitu intinya seperti itu. Jadi pakai planning setiap hari, diorganize. Ya. Bagus. Ayo lanjut Mas, pertanyaan. Lanjut, aku oke. Ini dari Dina Pasaribu. Selamat malam Pak, saya personel baru untuk sesi Zoom. Memulai usaha yang dikata tekad dan komitmen sudah pasti harus ya. Cuma untuk mengolah sesuatu yang bisa dikata zero to hero, apakah ada solusi terbaik? Apalagi untuk produk baru dan go internasional. Untuk jual sebuah produk dalam satu kota atau satu provinsi, kemungkinan masih bisa dilakukan. Tapi untuk bisa mengepakkan sayap lebih lagi, apa ya Pak? Biasanya tahapnya panjang pol ya Pak. Ya pertanyaan juga sedikit dijawab sedikit ini sama yang bertanya ini. Baik, ya memang itu. Jadi tapi ada istilah tidak ada yang nggak mungkin gitu. Tidak ada yang sesuatu tidak mungkin gitu. Memang untuk bisa go internasional, bisa komit, bisa macam-macam itu memang itu hanya orang-orang yang melegenda ya bisa gitu. Orang yang benar-benar hatinya di situ. Makanya seperti yang saya alami di beberapa negara ya, di Eropa ada, di Cina, di Meksiko juga gitu. Itu butuh waktu yang sangat lama untuk belajar bagaimana merubah diri kita gitu. Karena kalau kita di suatu negara kita mau tahu, saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia, mereka juga cinta negaranya gitu. Ya enggak? Kadang-kadang nasionalisme kita juga kita ungkapkan ke orang lain, mereka juga merasa juga nasionalisme, bahkan mungkin lebih nasionalisme dari negara kita. Tapi ya bagaimana tadi, kembali ke hubungan manusia. Kalau kita mau bisnis pengen sukses internasional, tapi kita nggak merubah diri kita untuk mendalami lagi, kalau bahasa Jawanya olah rasa lah, rasa itu diolah gitu loh. Bukan hanya kita aja yang kita pikir, bukan hanya kita tahu tentang diri kita, tapi bagaimana pihak yang kita ajak bicara gitu. Dan itu di situ banyak sekali nanti tantangan gitu. Karena memang kalau untuk teknis kayaknya nggak begitu penting diajarin deh ya. Ya nggak, setuju nggak kalau teknis gitu? Teknis kayaknya ya. Ini pengen makan misalnya, pengen makan kenyang gitu. Teknisnya nggak mungkin dipelajari kan, nggak mungkin. Oke, sendok diskopin di nasi, diangkat, dibuka mulutnya kan nggak mungkin gitu kan.
Ya, buat lapar aja, tahu-tahu kenyang gitu, tahu-tahu makanan tuh pindah dari piring ke perut gitu kan gitu. Semua orang bisa lakukan untuk itu gitu. Tapi bagaimana semua orang itu atau bagaimana seseorang bisa mendapatkan energi tambahan? Penting ini energi tambahan itu. Karena 100% itu bagi kita tuh udah biasa. Semua orang juga mengatakan 100% gambar tiru bisa gitu. Tapi energi tambahan tadi yang membedakan gitu. Yang membedakan kita sekarang dengan kemarin gitu. Yang membedakan, yang bisa mengantarkan kita ke impian-impian kita tuh ya ekstranya tadi, Mas gitu. Iya, betul, Mas. Kenapa itu penting? Sekarang gini, energi tambahan itu penting gini, misalnya gini. Pesawat olah-alik itu, ya, pesawat olah-alik itu kan yang ke luar angkasa itu bahan bakarnya sebelum atmosfer itu akan habis 80%-nya habis di situ, Mas. Ya kan? Kenapa begitu? Setelah melewati atmosfer, itu dia nggak butuh lagi bahan bakar karena dia sudah di zero gravitasi ya. Jadi dia bisa melayang-layang kemana gitu ya. Nah, lalu 20%-nya untuk apa? Untuk mendarat gitu. Sisa bahan bakar sendiri bahan bakar gitu. Begitu iya. betul, begitu energi itu sangat dibutuhkan untuk suatu bisnis gitu. Apakah itu lokal, nasional atau internasional gitu. Jadi bisnis itu bukan uang, Mas ya, tapi energi ya. Energi gitu. Energi. Macam-macam sih alasannya, banyak juga yang dari ulasan. Ini kayaknya sudah mewakili pertanyaan yang panjang tadi ini, Mas. Iya, ini bagus sudah wis. Ini ada pertanyaan juga lumayan panjang loh, Mas. Kalau kita baca kayaknya habis waktunya nih. Nanti ya masuk ke message aja, ke DM aja ya. Gitu. Ya, kita simpan kok ini pertanyaan, nanti kita simpan semua. Ya, ada yang serupa tapi tak sama ini pertanyaannya, tapi mirip-mirip lah. Jawabannya kayaknya sudah diceritakan semua ini. Ya, terus ada kenapa kalau boleh tahu dari Mbak siapa Suryati, Mbak Suryati ya. Kita random aja, Mas. Random nggak apa-apa. Kalau boleh tahu kenapa butuh tempat usaha? Apakah, ini penting ini kayaknya nih. Apakah dapur di rumah itu saja kurang gitu? Ya nggak bisa ya. Kalau usaha mesti harus ada tempat, dan di situ kan bukan hanya higienis saja. Toiletnya juga dicek ya, terus tempat cuci piring, terus ada exhaust segala macamnya itu kan gitu. Kan itu syarat yang sudah baku, yang sudah yang harus dipenuhi gitu. Jadi nanti ada tim pengecekan gitu. Tidak harus bahan-bahan dari stainless pun nggak apa-apa, tapi yang jelas ini untuk makanan ya, untuk makanan. Yang saya tahu ya, yang penting bersih gitu. Yang penting bersih dan syarat-syarat seperti exhaust. Ada lagi apa ya, tempat cuci alat toolsnya itu ada, terus berapa jarak antara toilet dengan tempat produksi itu pun itu ada rule-nya gitu. Sedangkan misalnya kalau restoran pun itu nggak bisa ya, dapur pribadi dengan dapur restoran jadi satu, nggak boleh di Jepang gitu. Nggak boleh. Harus terpisah dapurnya gitu. Iya. Jadi strict sekali memang di sini, karena memang untuk kesehatan, untuk higienitas segala macamnya itu memang sangat strict sekali di sini ya. Khusus untuk Jepang ini ya, ya. Apalagi makanan yang langsung bisa dimakan gitu. Iya. Ya. Ini Mas, kalau kita kembali lagi ya. Kalau kita bahas pertanyaan kayaknya kepanjangan ini Mas. Ini sudah waktunya gimana Mbak Rahma, ini waktunya nggak apa-apa sambil jalan tuh ini Mbak ya? Iya Mas. Sambil jalan. Ini kalau aku boleh nanya Mbak, ini Mbak, pasti ada istilahnya apa mimpi Mbak Rahma ke depan kan pasti ada Mbak Rahma ya? Ada Mas. Pasti boleh nggak disampaikan kira-kira apa ini? Ke depannya apa sih mimpinya ini? Ke depannya yang pasti pengen punya pabrik. Punya pabrik kerupuk yang ya seperti Pak Rusto, berkembang sampai ke berbagai negara. Terus udah nggak manual lagi gitu ya, seperti ya pabrik kerupuknya pakai conveyor gitu ya Mas ya. Pakai conveyor ya. Ya, kan sekarang masih manual gitu kan ya. Terus udah gitu ya impiannya seperti itulah Mas gitu. Luar biasa. Iya. Nah nanti kerupuknya di ini lagi gitu, nggak hanya cuman sekedar gini gitu. Nanti bakalan
apa ya berinovasi terus lah gitu, walaupun hanya judulnya keripik kulit ayam crispy Amalia. Tapi terus berinovasi. Tapi kan semua apa untuk perizinan dari Jepang kan semua sudah ada kan Mbak ya? Alhamdulillah udah Mas gitu, udah di di lab juga, jadi udah ansin, udah aman dikonsumsi. Ya, ini yang paling penting kita Mas ini Mas. Ini untuk kita meraih ke sana ini bagaimana lika-likunya ini sebenarnya banyak yang pengen tahu itu pasti itu. Kok bisa sampai terima apa istilahnya? Kan nggak gampang itu. Apalagi Jepang itu kan untuk pengecekan higienisme itu kan tinggi ya. Karena dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung toh. Kalau ada apa-apa pasti kan ada apa istilahnya ya, klaim itu pasti akan ada ke depannya ya. Ya pasti harus ya siap-siap lah untuk ke depannya mungkin ya. Kalau kita lihat ya. Siap-siap pasti ada aja orang yang iseng itu ada aja pasti. Ini betul Mas Budi. Jadi belajar nggak pernah ada hentinya gitu kan. Kita udah menyelesaikan grade pertama, nanti ada tantangan kedua gitu. Level berikutnya tantangannya bukannya lebih ringan, lebih berat gitu. Tapi berita bagusnya mental kita udah siap di sana gitu. Sikap kita di sana. Kadang-kadang pengetahuan kita harus sampai di sana. Dari mana? Dari orang yang pernah berada di sana. Ini kuncinya sebenarnya gitu. Sehingga ini masalah terbesar gini. Problemnya gini. Pada saat kita di level tertentu, kita udah lupakan orang yang memang tadi sudah berada di sana. Itu kayak kalau misalnya kita bingung mau kemana, akhirnya punya masalah. Dan itu udah terbukti banyak gitu. Karena sebenarnya saya ini ya sampai sekarang saya punya mentor ya. Saya punya mentor dan mentor saya itu selalu memberikan sesuatu ke saya, entah ilmu entah apa yang saya nggak pahami gitu. Kadang-kadang dia ngirim buku, ini bagus untuk kamu Rusto, ini bagus untuk kamu Rusto. Saya pikir saya nggak butuh ini gitu kan. Tapi karena saya yang kasih mentor ya saya baca aja gitu. Mau tahu mudeng nggak mudeng ya, paham nggak paham saya baca gitu. Saya baca. Suatu saat berapa bulan kemudian saya punya tantangan kan. Oh, kayaknya solusinya yang pernah saya baca di buku kemarin. Saya buka lagi gitu, Mas. Oh iya, ini dia gitu. Itulah hebatnya. Jadi kalau kita punya seseorang yang berada di masa depan kita pegang tangannya terus untuk supaya dia bisa membantu memberikan informasi penting buat kita gitu. Tapi kalau sikap kita terhadap dia misalnya, saya juga ngalami juga di Jepang sini, ngalami sekali gitu. Orang-orang yang tadinya kita tulus gitu ya, dia merasa saya sebagai pesaingnya, pesaing apa? Saya nggak pernah merasa pesaing kok. Sekarang dia sukses, saya seneng gitu. Itu masalah kamu, bukan masalah aku. Aku mau nikmati hidup dengan orang-orang yang nyambung gitu. Dan pengalaman 20 tahun ini sekiranya bisa saya informasikan ke teman-teman yang mau mulai gitu. Ya terutama pelanggan-pelanggan juga gitu ya. Itu saya sangat terbantu sekali dan saya juga sering mengatakan apa kabar, ada kesulitan nggak, yang bisa bantu ada nggak gitu. Jadi ini penting komunikasi. Komunikasi sangat penting sekali. Ya. Karena kuncinya di situ. Bisnis itu bukan masalah barang aja, tapi komunikasi. Semakin hari ke sana, semakin kita belajar seni-seninya gitu. Kadang-kadang kita kaku loh, Mas. Kayak misalkan mau nari itu kalau belajar tari nih gitu kan. Tangan digerakkan, kakinya dilangkah sana ke sini, kanan sana kiri gitu. Ya kayak kaku, garing gitu ya. Coba kasih musik aja deh. Udah otomatis semuanya bisa nari kan, bisa joget. Seperti itu Mas. Jadi penting sekali untuk kita selalu komunikasi. Entah yang sudah ada di masa depan, entah yang baru mulai, entah yang di tengah gitu. Kita nggak akan berhenti untuk belajar bagaimana mendalami seni-seninya, karena komunikasi itu bukan hanya komunikasi ya tidak, tapi di dalamnya itu ada seni-seni gitu. Bagaimana kita tahu sebelum kita minta tolong, kita mesti harus tahu orang tersebut gitu kan. Iya, harus kenal ya. Kenal tersebut dari hati dulu gitu. Sehingga dia dengan senang hati akan dia akan senang sekali untuk memberikan uluran tangan atau bantuan gitu. Menawarkan ya. Gitu. Oke. Semua mulai dari nggak bisa, semua mulai dari nol, semuanya gitu. Tapi karena kita punya keahlian, kita dalami, kita gali terus bagaimana komunikasi dengan orang lain, dan di situ kita kebantu gitu, sangat kebantu dari situ.
Apalagi kita sebagai perantauan orang Indonesia di sini gitu ya, itu sangat betul-betul sangat butuh seseorang gitu. Karena nggak semua orang mau mengajari gitu, karena ya itu hak mereka juga gitu. Maunya dia tuh dia yang paling top gitu kan gitu. Kalau saya nggak mau tuh gitu. Masa depan bukan punya kita saja, masa depan punya orang lain juga ya. Setuju kan ya semuanya? Setuju Mas, setuju. Karena kita itu hebat di bidang yang kita bisa aja, di bidang yang lain kita nggak tahu apa, kita bukan siapa-siapa juga kok, iya nggak? Lalu apa yang kita banggakan gitu? Ya yang bidang kita aja. Kalau saya di TMP ya saya nggak mau di dunia ini ngalahkan saya di TMP, tapi di bidang yang lain IT ya saya nol gitu, saya nggak tahu. Saya tanya Mas Budi atau Mbak Rahma. Oh, gitu. saya IT juga nggak paham, Mas. Ya yang lain kan gitu. Jadi lain. intinya atau tanya Mas Heri itu. Kalau saya apa lagi itu? Anti komputer, Mas. Jadi gitu. Kita ini hanya bisa mewakili yang kita mampu gitu. Kita ini bisa dari bidang kita saja gitu. Jangan pernah kita membandingkan gitu ya. Kekuatan kita dengan kelemahan orang lain artinya apa? Kalau saya di TMP atau saya membandingkan TMP orang lain nggak boleh. Atau membandingkan kelemahan kita dengan kekuatan orang lain juga nggak boleh. Kenapa begitu? Coba karena apa ya? Kelebihan kita bukan di situ, mungkin di lain gitu. Sehingga apa yang kita harus lakukan adalah bagaimana menggali potensi kita, ya. Mbak Rahma udah kelihatan betul potensinya gitu. Iya. Makanya saya selalu yakin Mbak Rahma nggak lama lagi Mbak Rahma akan bisa menjual produknya ke toko-toko Jepang. Berapa kali Mbak saya ngomong kayak gitu Mbak Rahma? Setiap Sering kali. nelpon kayaknya Pak. Saya meyakinkan Mbak Rahma karena dari potensi dia yang bicara aja, siapapun orang Jepang di depan dia pasti kelepek-kelepek sama Mbak Rahma. Iya. Dia hebat loh dalam hal komunikasi, dia jago sekali dalam komunikasi. Karena itu saya lihat itu kelebihan gitu. Ya. Ini ngomong Mbak Rahma ini bawa nggak ini produk keripiknya ini? Ada nggak ini kira bisa ditunjukkan nggak ini? Kalau bisa tunjukkan nggak apa-apa tuh Mbak, biar yang penasaran pasti banyak tuh. Ya nih kerupuknya. Oh, wah kemasannya keren Mas. Satu, dibalik Mbak, dibalik lagi juga sisi yang Dibalik. Nih jadi emang sih tulisannya kecil sekali. Nggak Jadi apa-apa. Nutrisi Bisa. gizinya udah ada nutrisi gizinya, terus ingredientnya juga udah ada, terus barcode-nya juga udah ada. Jadi alhamdulillah siap pemasaran Mas. Iya. Kalau udah kemasan gitu udah pasti siap lah kan, nggak mungkin di Jepang itu asal tulis tuh di belakangnya kan nggak boleh. Iya. Iya, ini kayak kita kasih tepuk tangan ya ini Mas. Selamat ya. Selamat Ini juga hebat. biasa. Ini dari Pak Rusto juga ini Mas selalu konsultasi. hebat. Ini Selamat, aku belum selamat. merasakan loh Mas. Aku penasaran ini. Ketagihan Mas. Saya pernah tuh merasakan ketagihan. Kayaknya harus dikirim nih ke Hokkaido nanti pesen nih Mbak ya. Iya Tagihan. boleh kirimkan aja alamatnya Mas Budi. Iya DM Mbak, DM. Nah Jadi semoga melegenda Mbak nanti kerupuknya Iya. Mbak ya. Iya. Ini juga saya itu yang lebih tertantangnya lagi Mas Budi. Iya. Pas SMS sama Pak Rusto itu, saya kan kalau udah habis konsultasi itu selalu bilang, makasih Pak, makasih udah mensupport, udah membimbing saya bisa sampai di posisi ini. Selalu saya bilang gitu ya Mas ya. Terus kata Pak Rusto, saya nggak butuh kata-kata Mbak, saya butuh bukti katanya. Wah saya makin lihat aja besok. Jadi dibakar ya. Gitu. Jadi makin semangat gitu. Iya, bikin klip aja Pak, dibikin klip Mbak. Itu Pak Rusto. Toh emang bener kok saya bukan mau nge-PHP-in Pak Rusto kok. Wah Jadi keren makin ini Pak kayak Rusto. gitu. Iya. Semakin diomongin semakin kebakar. Kayaknya ini udah kita 11-12 sih semua ini. Nah, bisa. Iya betul sih. Ya kata-kata itu kan kadang subjektif ya. Begini begitu, kali begini begitu. Tapi kalau bukti kan nggak perlu kata-kata itu. Ya. Iya. Nggak perlu. Dan itu Kita luar omongin biasa. pun susah memang ya. Nggak bisa diomongin. Mbak ini ada pertanyaan loh Mbak ini. Harganya berapa ini Mbak Rahma? Budi Iya. Sampurno saya. Kalau harga eceran itu 650. Nggak, eceran aja. Kalau yang mau ini kan nanti biar dia DM sendiri berapa? Gitu Oh kan. iya. Yang eceran Yang eceran aja nggak apa?
Iya, 250 ya. 1650 Itu Mas. ongkos kirimnya gimana ongkos kirim? Kalau kita tanya mungkin di Jepang ya. Nah, ongkos kirimnya ini bisa masuk 3 bungkus di letter pack 520. Oh, bisa Masuk letterpack 3 bisa. bungkus. Iya, masuk. Jadi hemat Oh. ongkos kirim gitu, Itu Mas. kalau misalnya pakai itu yang apa yang ada di bawah letterpack kan ada lagi yang 360 itu ya. 370 itu nanti 370. diukur dia, Mas. Itu kendalanya Tebalnya. itu. Oh. Diukur. Jadi kalau berat sih nggak apa-apa sampai 5 kilo. Cuman diukur kalau yang 370. Kalau 520 dia nggak diukur, bebas gitu. Yang penting sampai 5 kilo juga. 5 kilo. Oh, gitu. Jadi nggak masuk pos ya. Dia masuk nggak dia Iya. langsung pengiriman dia masuk bungkus langsung ya. Kan Iya. kalau yang 370 kan masuk pos, harus bisa masuk pos ya kalau nggak salah ya. Lubang pos. Iya. Iya, Mas. Tapi kalau yang 520 itu harus tetap ada yang nerima, Mas. Kalau nggak dia balik lagi si Pak Posnya. Gitu. Jadi jam nerimanya nggak bisa cumong. Oh gitu ya. Tapi kalau banyak kan bisa lewat yang Sagawa atau Iya, Kuroneko gitu Kuroneko, ya. jamnya bisa cumong gitu. Itu dalamnya rusak nggak? Ada pengalaman nggak misal dikirim rusak gitu? Nggak ada ya? Alhamdulillah sampai sekarang enggak, Mas. Makanya ya alhamdulillah lancar-lancar aja gitu. Aku nanya begini soalnya aku belum pernah beli, Mbak. Nggak apa-apa sih, Mas. Belum Ini wajar, iya. pernah. Jadi kalau kemarin-kemarin udah ya alhamdulillah udah pemasaran buka reseller kan ya, minimal 30 bungkus. Nah, sekarang yaitu tadi seperti yang dibilang Pak Rusto tadi, kadang kalau ditarik ke sederhana gitu, pasti ya hasilnya sederhana. Kayak kemarin tuh, misalnya dari toko yang lain dia menawarkan wholesaler, terus ternyata yang dari sana itu nggak rezekinya saya gitu. Ternyata dari toko yang lain malah dia nerima wholesaler saya gitu, Mas. Akhirnya ada jalan sendiri gitu jadinya gitu. Nah, sekarang udah mulai buka untuk wholesaler gitu, Mas. Untuk wholesaler. Minimal 75 bungkus gitu. Itu harga untuk 75 bungkus sama berapa apa ya istilahnya ya? Bisa sama yang misalnya kalau 10 bungkus tuh ada perbedaan ya pasti ya? Pasti Mas. Pasti ada perbedaan ya. Jadi yang kalau mau nanya silakan DM. Kita cuman bisa kasih tahu harga eceran ya. Iya. Soalnya kita ini udah masuk ke ranah bisnis, Mas. Nggak bisa kita utarakan harganya toh. Itu kan kita harus tahu ini bisnis, ini pertemanan, ini kita saling menyemangati usaha kan beda. Makanya saya bisa bisa terawang gitu. Saya bisa terang Mbak Rahma dengan sikap yang Mbak Rahma miliki gitu ya, dengan apa yang dengan humble-nya beliau ini gitu ya. Jadi saya kok yakin itu agak lama lagi itu masuk supermarket di Jepang gitu. Ya memang kendala ada, tapi saya lihat Mbak Rahma ini dia suatu punya keyakinan apa yang dia yakinkan bisa, nggak tidur pun dia lalui gitu. Nggak tidur pun dia akan apa? Dia nggak masalah gitu dengan itu kalau sudah dia putuskan gitu. Dan nggak semua orang punya kayak gitu Mbak Rahma. Iya, Pak. Nggak kayak gitu. Banyak kan orang kan juga memutuskan sesuatu, setelah itu alasannya yang kenapa nggak bisa terwujud gitu. Nah ini Mbak Rahma enggak. Nah, kita tantangan terus. Iya, udah ini kayak judulnya kemarin ya. Ini Mbak Rahma. Ya, ini kan waktunya kayaknya mepet juga ya kayaknya. Mbak Rahma juga masih di luar ya. Kalau misalnya boleh nggak dengar pesan-pesannya untuk teman-teman yang pengen memulai usaha atau yang istilahnya punya impian mau mendirikan usaha itu harus bagaimana ya? Apa harus bagaimana atau semacam ya meninggalkan apa kayak kata-kata apa kayak yang mungkin bisa mengangkat teman-teman juga untuk kita kembali ke apa ya back to zero ya, kita harus begini gitu loh. Iya, ya dengan senang hati Mas. Silakan. Jadi kalau punya impian, misalnya ada yang dituju gitu ya, ada tujuan. Kalau udah diyakinin dari dalam diri sendiri, saya pengen sesuatu, terus sesuatu itu baik untuk masa depan, ya wujudkanlah gitu. Nah, cara mewujudkannya itu dengan keyakinan dari dalam diri sendiri. Jadi kalau udah timbul keyakinan, pasti energi positif akan datang sendiri. Nah, dengan energi positif itu, disitulah kita bisa melalui
tantangan, rintangan yang datang sampai harus capek-capek, harus nangis-nangis juga, insya Allah bisa kita lalui. Jadi semangat terus. Jadi semangatnya seperti yang dibilang Pak Rusto, jangan semangat 45, harus lebih. Kalau bisa 180 derajat. Itu yang saya lakukan. Luar biasa, Mbak Rahma, Iya. luar biasa. Itu Pesannya yang saya juga udah lakukan. bagus, luar biasa. Satu Salut, hari Mas. kalau nggak selesai, terus aja kepikiran. Iya, dia itu betul. Hmm. Extraordinary kok nih dia. Dia benar-benar luar biasa, Mas. Kita dengar dari teleponnya aja deh, luar biasa. Iya, Sukses ya, Mbak ya. Sukses, sukses, Mbak. Mbak. Ya, Sukses, Mbak. amin. Ya, sama-sama Mas. Sukses juga Pak Rusto, semakin berkembang. Dan, Kuncinya Mas apa ya? Biar, mau ya, dibacakan lagi apa yang itu? Oh ya, nggak apa-apa. Yang di random aja, Mas. Di random. Tadi dari mana tadi? Dari semua. Apa? Nggak apa-apa, kita random aja. Banyak mirip-mirip kok, Mas, soalnya, Mas. Sampai di mana tadi? Diurut. Oh, dari mana tuh yang belum kebaca? Galih Kimuchi. Galih Kimuchi sudah kayaknya nih. Sudah ya? Bawahnya? Sudah, Mas. Ini kan turun lagi berarti, Mas. Kita ke ini lagi, apakah? Oh, ini Pak Salman ini. Saya iya, dari Pak Salman. Assalamualaikum, Pak. Makasih udah bikin acara live santai. Jadi saya bisa ikut belajar bahwa BTW kalau boleh tolong Pak Budi dan Pak Rusto juga cerita awal-awal merintis usaha. Baik, tapi nanti nanti ya. Nanti. Baik Pak, makasih sekali loh Pak supportnya. Ini kita nanti ke acara yang lain deh, kita akan bahas detail lagi. Terus berikutnya dari Pak Robi Purnanda. Dari tahap ya. Kalau rasa saya masih ngasih ke teman-teman terdekat untuk testimoni dari tahap trial. Rasa itu, oh ya oke. Dia ngasih informasi aja. Izin undur diri itu dari Mas Didi. Terus dari Deviana, sudah. Terima kasih atas infonya Mbak Rahma, Pak Rusto, dan Pak Budi. Atas sharing saya izin undur, dia undur. Terus Mas Budi baca, Mas? Aku baca. Aku sambil baca udah tadi, Mas, kayaknya, Mas. Makanya Mas, aku agak kesana-kana tadi baca sana, baca sini. Kita double tadi. Tapi ada yang nggak apa ya. Mbak Rahma silakan juga dibaca ke Mbak. Oh iya, Mas. Perkenalkan, nama saya Mega, asal Semarang. Sekarang tinggal di Prefecture Shiga. Maaf mau bertanya, untuk bisnis makanan di Jepang, ada syarat khusus kadar makanan tersebut dan ada pengetesan khusus nggak ya dari semacam dinas kesehatan atau dinas terkait? Terima kasih. Ada ya Pak ya? Betul. Di laboratorium itu tadi ya makanannya. Betul. Tapi yang jelas kan itu harus ke kantor Syakuso dan nanti diarahkan ke kantor yang lain ya, ke Kenjo itu. Dan di situ nanti akan dikasih tahu syarat-syaratnya. Misalnya tadi tempat untuk cuci, tools ya, exhaust, terus macam-macam lah, kitchennya bagaimana, semua ada itu. Semua akan dikasih tahu. Kenapa kadang-kadang kita nggak terlalu detail ngasih itu? Karena setiap waktu itu kan berubah anunya. Ya nggak? Berubah. Zaman saya dengan zaman Mbak Rahma beda pasti. Iya, betul, Pak. Agak mudah, tapi sekarang kesana lebih strict gitu kan. Semakin. Jadi lebih tepatnya harus datang ke kantor tadi dan bertanya, pasti dikasih jawaban. Pengalaman Mbak Rahma waktu ke kantor, nggak ada yang sulit sebenarnya kan ya. Semua dikasih tahu kan ya. Semua dikasih tahu. Yang penting kitanya aja. Kita mau nanya ya dijawab gitu. Jadi si orang kantornya itu bisa menilai kita. Ini orang cuman hanya sekedar nanya atau mau sungguh-sungguh gitu. Kalau memang mau sekedar nanya ya dia juga ngasih informasi sekedar aja gitu. Udah ketawa aja. Mereka udah bisa baca wajah juga sepertinya ya. Iya. Gitu. Terus, lanjut lagi.
Lanjut lagi. Oke. Suryati ya. Terima kasih obrolannya. Saya belum pernah bertemu dengan Pak Rusto, tapi saya pernah melihat obrolan dengan Joni Chandra YouTube Nina Boneka. Oh ya, sama-sama. Salam kenal Mbak Suryati. Terus ada lagi. Ini otomatis dari Pak Robi ini, jadi semangat untuk otomatisasi produksi katanya Mbak. Saya juga tertarik tentang mengotomatisasikan sesuatu. Lidahnya udah lidah campur Jepang soalnya. Mengotomasikan sesuatu. Terus ada lagi ke bawah ini, udah mau selesai ini kayaknya. Harga tadi udah dijawab Mas ya, udah ya. Sudah harga sudah. Aku tadi lompat memang. Oke, udah semua kayaknya. Ini ya perlu dijawab ini apa? Mbak Rama jago bahasa Jepang. Ini ada yang pertanyaan seperti itu kayaknya ini. Ini gimana Kak, Mbak, ada faktor bahasa ini, Mbak? Memulai usaha ini. Ya, jadi kalau faktor bahasa, alhamdulillahnya memang sebelum datang ke Jepang itu memang udah kuliah ngambil Nihongo Daigaku gitu kan ya. Tapi ya tahu sendirilah ya Mas Budi, kan ilmu di Indonesia belajar Daigaku, tapi kan tarafnya itu kan jauh ya gitu kan. Intinya saya harus belajar lagi gitu. Tapi setidaknya dasar udah ada gitu. Nah, jadi dengan kemampuan yang ada, yaitu tadi tetap keyakinan tadi itu gitu Mas. Akhirnya bisa berjalan dengan lancar, bisa dilalui semua. Gitu dengan ya bahasa yang seadanya. Tapi saya salut di Jepang, apa ya, kalau kita ada kemauan pasti mereka ngasih solusi gitu Mas gitu. Mereka welcome gitu, mau ngasih ininya, ngasih solusi ke kitanya gitu. Kalau kita orang asing ya. Iya Mas, iya mereka tahu kok gitu. Itu masalahnya kan kadang-kadang kita belum menghadap aja udah dihantui ketakutan ya nanti. Nah gitu. iya. Nggak terbukti. Ketakutannya nggak terbukti. Mereka bantu welcome bener ya Mbak Rahma ya. Iya Pak, iya. Oke, selanjutnya ini kayak silakan. Ini dari Bu Lilis ini. Silakan Mbak Rahma. Ini dari rekan kita ada dari APIJ ya. Apa kita sebut APIJ bagaimana nih Bu Lilis ini? Oh iya. Jadi Bu Lilis ini juga pernah ini apa sih belajar travel. Suami pernah belajar travel sama Bu Lilis. Jadi suami udah gitu. sama Bu Lilis. Ya dibaca toh. Pertanyaannya deh dibaca Mbak. Tunggu ya. Oh ya, dari Bu Lilis. keren kemasannya. Dulu saya juga senang dengan tempenya Pak Rusto karena kemasannya dulu. Lalu ternyata tempenya juga enak. Jadi sepertinya kemasannya itu penting sekali ya, katanya gitu. Terima kasih Bu Lilis. Iya. Kita sepertinya kita jual ini ya. Jual image dulu ya. Jual kitanya dulu ya. Jual kitanya dulu baru jual produknya ini. Sama ini. Jadi pertama dari mata dulu ya yang dari melihat. mata. Betul. Iya. Yang pertama kali saya melihat tempenya Mas Rusto itu saya merasa kagum dengan ada ininya apa sih komponen-komponennya berapa apa namanya ya ingredientnya ada terus vitaminnya berapa, wah hebat sekali nih tempe Indonesia ada begininya. Itu yang pertama membuat saya jatuh cinta dulu pertama. Baru sesudah itu rasanya oke gitu. Waktu itu saya karena di Tokyo jarang ada jual tempe seperti itu ya. Saya pesan sampai 10, bahkan pernah satu kali kita lagi riset tempe pernah pesan 40 juga sama Mas Rusto, teman saya sih orang Jepang, kita riset bersama. Sekarang sih udah banyak sekali tempe Mas Rusto sekarang di Tokyo juga udah banyak di toko-toko ya Mas ya. Udah ini jadi buat kita juga gampang. Terima kasih. Mudah-mudahan Mbak Rahma juga bisa ada di toko-toko sekarang. Jadi nggak perlu pesan langsung, pasti tapi itu kita pastilah di sini-sini. Dan ya saya ingat suaminya Pak Koni Setiawan kan ya? Iya, ini ada kok Bu. Halo Pak Koni, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Lilis. Sehat Bu Lilis. Yuk, semoga tambah sukses. Amin. Terima kasih. Iya, oke.
Oke, sekarang ini ke mana ini dengan Rahmat ya. Terima kasih atas sharingnya. Izin bertanya, kalau punya badan usaha di Jepang, dari yang saya dengar harus punya partner orang Jepang. Apakah itu benar adanya? Ini sudah terjawab kayaknya tadi ini. Iya kan? Mbak Koni partnernya orang mana ini? Apa Mas? Enggak, lo ketawa ini. Enggak, ini katanya kalau berbisnis berusaha di Jepang harus punya partner orang Jepang. Iya. Nah, sekarang kan sebenarnya dari kita berdialog dari tadi kan sebenarnya kita tidak ada partner orang Jepang sama sekali ya. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Jadi ya kan partner kita tetap diri kita sendiri ya kalau nggak salah ya. Betul. Tapi kita butuh teman untuk sharing pengalaman, sharing yang sudah di posisi-posisi yang kita butuhkan itu, Mas Udin. Gitu aja kok ya sebenarnya. Lalu carilah siapa yang cocok gitu. Mungkin nggak harus Mas Budi atau saya, yang lain juga banyak gitu. Ya tapi belum tentu mereka mau sharing gitu kan. Gitu. Nah makanya itulah pentingnya kalau untuk kita ini apa yang kita tekunin ya kita harus lakukan ekstranya supaya kita sampai nanti sampai di titik tertentu kita sudah selesai dengan diri kita gitu. Itu kalau kita bantu benar-benar tulus pasti. Karena kita nggak bukan aku-akunya lagi gitu. Jadi ya kita bisa melihat potensi orang lain dan kita bisa bantu mereka menemukan impiannya itu kan luar biasa itu. Itu sukses yang memang yang benar-benar sukses gitu. Sukses membantu orang lain gitu. Nah, inilah yang kita butuhkan. Inilah yang harus dibutuhkan kita seorang orang Indonesia ya, supaya mulailah dari diri kita, teman-teman kita, orang sekitar kita. Ya kalau bisa ini terjalin dengan harmonis, sama-sama mengetahui bahwa orang lain juga punya potensi, punya masa depan gitu. Makanya ya enak aja kalau kita untuk sharing-sharing gitu. Karena pasti semua orang punya potensi masing-masing. Gitu. Oke, ini pertanyaan kan pertanyaan bisa jadi yang terakhir mungkin ini ya Mas ya. Ini makasih Pak Rusto, Pak Budi dan Mbak Rahma sharingnya. Ditunggu sesi sharing selanjutnya. Saya pengen belajar bikin usaha di Jepang. Ini posisi Mbak Eni Marlina dari Mbak Eni Marlina ya, dari mana nggak tahu ini posisinya ini. Saya tahu beliau ini. Oh ya, coba Mas. Oke, Mas dijawab. Ya nanti dilanjut di DM bisa di Messenger atau di apa gitu. Ya kalau memang bisa ada sesuatu yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Dengan senang hati. Untuk itulah makanya kita mengadakan pertemuan di Zoom ini dan nanti ada kelanjutannya Mas Budi ya, kayaknya menarik ini Mas Budi. Ada. Ini kita sesi pertama ini. Bayangkan pertama kita sudah merasa luar biasa ini gitu. Banyak Mas yang menonton dari Indonesia pun juga ada ya. Ada. Kita lihat dari Indonesia apa juga. Kita kalau bisa sharing kita sharing gitu. Kita akan sapa semua yang ada di sini ya, yang meluangkan waktunya gitu ya. Dan bila mana nanti misalnya mau hubungin saya di message atau Mas Budi atau Mbak Rahma, sebutkan bahwa kita pernah ketemu di ini gitu. Nanti supaya kita juga langsung to the point ya. Kita bisa tahu larinya mau kemana ini gitu siapa ya. orang ini kan nggak gitu lagi. Kan? Iya betul. Gitu. Betul. Dengan senang hati ya, Kita punya waktu juga nanti kalau apa yang bisa di-sharingkan bisa kita sharingkan. Inilah yang indah. Wah ini kayaknya pertanyaan nggak terakhir, pertanyaan datang terus ini Mas. Coba dibaca Mas. Oke, Pak, ini bagaimana ini? Ya, terima kasih atas jawabannya. Suka dengar para pengusaha cerita dan betul tidak semua pengusaha mau sharing perjuangannya. Terima kasih untuk para pembicara yang berkenan bercerita dan beri masukan. Semoga semua semakin sukses. Tuhan yang membalas pastinya sehat-sehat untuk semua. Luar biasa. Saya senang bacanya nih. Luar biasa. Inilah makanya kita saling ini ya berbagi. Ya berbagi. Luar biasa. Oke Mas ya. Kayaknya udah cukup di sini dulu ya kayaknya ini ya. Udah terlalu. Mbak Rahma juga ini kayaknya udah harus move ya nih.
kita juga harus kepanjangan ini udah ini. Maksudnya kita kalau dialog santai bisa 2 jam 3 jam nggak terasa loh ini. Ini udah hampir 2 jam ini kayaknya ini. Iya bener. Tadinya 90 menit ya. Iya rencana 40 menit loh kita. Rencana awal 40 menit ini. 40 menit bisa 2 kali. Ya, ternyata lebih dari 40 menit udah 2 kali. 2 jam ini. Habis baterainya. Iya, ini baterainya udah mau habis bukannya Mbak Rahma ini. Bagaimana? Kita tutup sekarang. Baik. Ya. Baik, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman semua. Sebelumnya disapa dulu Mas, kita sapain semuanya Mas. Ini yang Mbak Rahma yang semuanya terima kasih atas waktunya. Terima kasih waktunya. Kita sambung lagi. Kita sambung lagi untuk sesi kedua. Ajaklah kami di Zoom dah. Ajaklah kami gitu. Supaya apa yang bisa kami sharing kita akan sharing dengan senang hati. Ya. Apabila siapa semuanya punya acara atau apa di Zoom gitu, ajaklah kami. Gitu ya. Oke. Ya terima kasih Mbak Rahma ya atas ceritanya yang sangat menginspiratif ini. Terus terang kita juga terbakar ini. Walaupun di luar dingin -12, terasa panas di sini nih. Iya. Saya juga terima kasih ya Mas Budi. Iya, untuk teman-teman nanti yang belum sempat iya. Teman-teman yang belum sempat melihat atau mendengar mungkin kita akan kita akan mencoba juga ya untuk share untuk pengalaman ini mungkin ya. Gak akan kita potong Mas, kita langsung semuanya kita gitu. Iya. Jadi biar tahu ini seperti ini loh jalannya. Ya mudah-mudahan nggak bosan tuh dengernya gitu loh. Tapi menurut saya nggak bosan lah. Dan semoga bermanfaat juga ya. Bermanfaat. Belum tentu yang menurut kita bagus menurut mereka juga gitu kan. Jadi inilah komunikasi ya, pentingnya komunikasi. Saling menyemangati ya dan akan indah pada waktunya katanya. Sip. Akan indah pada waktunya. Oke. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih semuanya ya. See you semuanya. Terima kasih. Terima kasih.